Sik. Operator. Apa nih? Oh iya. Lagunya aja. Sik. Silakan. Ide apa tes masing-masing? Karena ya Cik. Ya halo, selamat sore teman-teman pengunjung dan juga teman-teman tenan di Road to Fragrances sore hari ini. Ya, gimana belanja parfumnya? Seru ya, sama aksesoris. Jadi di sini tuh banyak barang-barang seni loh, craft, jewelry dan sebagainya gitu. Keren banget. Nah, kali ini gua akan memperkenalkan dua tamu spesial kita, yaitu Mas Juris Fragrance is Individual dan satu lagi Mas Hijrial Aswidin Nur atau yang akrab disapa Rial Nur. Nggak tahu ya sebenarnya orang-orang ya. Tahunya Rial Nur. Oke. Ini Rial Nur. Oke, silakan. Kalau mau memperkenalkan diri boleh. Boleh. Terima kasih semuanya. Halo, apa kabar? Selamat datang. Buat panitia, terima kasih atas undangannya sudah memberikan kesempatan buat ruang bicara, ruang diskusi di siang hari ini yang penuh dengan wangian. Tentunya saya sebagai pemerhati dan juga sebagai seorang yang bergerak di bidang dapur produksi, sangat-sangat senang dan turut berbangga buat teman-teman yang punya karya yang keren-keren banget. Jadi tadi saya sempat sniff beberapa karya dan keren-keren. Artinya produk-produk lokal sudah memiliki kemajuan yang sangat besar sekali. Thank you Mas Rial sudah meluangkan waktunya untuk datang ke sama-sama area promenade Taman Ismail Marzuki di Road to Fragrances kita. Yang di sebelah kiri saya ada Mas Juris, silakan kalau ingin memperkenalkan diri. Mas Boleh. Kalau dia mau perkenalan diri, gue juga harus memperkenalkan diri. Iya sih. Siapa gue? Gitu kan. Selamat sore teman-teman semua, teman-teman Fragrances. Susah ya nyebutnya. Fragrances. Yes. Dan teman-teman tenan dan juga pengunjung Selasar tim. Saya Juris Bramantio, biasa dipanggil Juris. Kalau di Instagram dikenalnya Fragrances Individual, penikmat parfum sebetulnya sih ya. Jadi tadi dari sana udah nyobain beberapa tenan, sempat banyak yang ngira saya juga punya brand, padahal nggak punya. Jadi cuma penikmat aja sebetulnya. Lebih Penikmat aja. pemerhati juga ya. Pemerhati juga. Makanya suka ngeliat-ngeliat aja. Iya. Ngeliatin apa aja ya? Apa aja. Soal wangian. Nah, kali ini kita mau ngobrol-ngobrol nih Mas Juris. Jadi, Mas Juris dan Mas Rial ini kita undang di sini nanti di main event Fragrances akan menjadi juri untuk kompetisi meracik parfum yang akan kita adakan sampai November dan sudah dibuka dari hari ini. Tadi udah ada yang daftar langsung. Mantap. Champion. Mana orangnya? Mana tuh? Disadap ya ini. Sensor otomatis. Jadi sebelum kesini tuh sebenarnya gini Mas Juris, gue tuh kemarin sempat ngobrol-ngobrol sama Bang Ria gitu soal roots dari notes pada parfum. Oke. Kita langsung aja lah ya ke topik pembicaraan kita. Jadi Bang Rial tuh ada sedikit keresahan ya, boleh dibilang ya Bang?
Ya, Halusnya gimana? Halusnya gimana ya? Kalau perasaan lo apa halus? mungkin sedikit refreshment. Bisa emang bisa pilihan katanya menarik. Jadi gimana? Jadi gimana tuh? Ya, jadi sedikit ada refreshment tentang notes sebenarnya. Karena kan banyak tentunya teman-teman di rumah yang baik mau mengoleksi perfume atau mungkin sudah punya koleksi yang banyak. Tentunya memiliki pengaruh yang besar terhadap teman-teman yang lainnya. Ini saya langsung direct aja ke teman-teman yang reviewer. Dari situ saya melihat bahwa memang tidak bisa dipungkiri bahwa suara dari teman-teman reviewer ini memiliki pengaruh yang besar ya, untuk di market khususnya di Indonesia. Nah, sebenarnya yang ingin saya refresh kembali itu adalah mengenai notes itu sendiri. Karena terkadang di dalam kita menentukan sebuah atau memberikan justifikasi mengenai sebuah aroma terhadap sebuah karya perfume, itu terkadang ada biasnya juga. Ada biasnya. Apa yang dimaksud bias di dalam situ artinya bias yang berdasarkan pengalaman, tetapi masih minim berdasarkan justifikasi ilmu pengetahuan yang memang berbasis objektif. Artinya misalkan oke, dia floral, tapi yang dimaksud dalam floral ini floral yang seperti apa, seperti itu. Jadi sebenarnya tidak ada, sebenarnya bukan concern yang besar sih. Hanya saja ingin melengkapi, ingin melengkapi mungkin kosakata teman-teman reviewer yang lebih holistik lah ya bahasanya, lebih kompleks. Gitu. Sehingga teman-teman juga di dalam memberikan narasinya tidak ada sekedar ini enak, ini nggak enak, tapi juga memberikan semacam wawasan mengenai aroma. Yang menjadi concern justru bukan dari teman-teman, justru yang menjadi concern saya kepada orang-orang yang menganggap ini itu hal yang ribet. Terkadang ada orang yang bilang, Mas, saya punya parfum yang udahlah saya nggak mau ribet, saya pokoknya yang dipakai itu enak aja udah. Saya nggak mau tahu itu ada patchouli, saya nggak mau tahu ada yang kayak gitu. Ya, ada beberapa yang ya. Dan menurut saya justru karena masih ada orang-orang yang berpikir seperti itu, itulah menjadi peluang inovasi. Bukan malah menjauhi, tapi justru itu adalah peluang untuk mengedukasi. Saya selalu melihat semuanya positif sih. positif sekali Bapak ini. Aku yang menambahkan kreatif aku. Biasanya sih gue itu bagian gue mas. Gini aja pas. Nah, kalau menurut Mas Juris gimana? Ini masuk yang betul sih kata dia ya. Penting nggak penting tapi sangat penting. Kalau gue pribadi justru malah karena di sini ada 8 brand ya masalahnya. Jadi ada minimal 8 owner ya dari 8 brand itu. Kalau gue concernnya justru malah ke teman-teman brand owner. Karena gini, narasi sebuah produk itu yang memutuskan dan men-setting adalah brand owner. Biasanya di Indonesia nggak ada creative director, adanya cuma brand owner dan parfumer, sekali parfumer atau dan parfumer. Mereka yang memutuskan notes-nya akan ditampilkan dengan bahasa apa gitu. Yang menarik adalah akhir-akhir ini makin banyak narasi yang ditampilkan dan aromanya itu nggak sesuai. Dalam artian gini, benar ya, fragrance dijual karena akun saya. Tapi kita kan punya strategi yang sama ya. Saat kita ngomong lemon sama jeruk mandarin, kita semua tahu mana bedanya yang lemon mana yang jeruk mandarin. Betul ya. Saat kita ngomong aroma hujan, kita tahu aroma hujan yang turun di aspal sama aroma hujan yang turun di hutan. Saat kita ngomong pasir di gurun sama pasir di pantai, terus itu bisa bedain. Karena masing-masing dari kita punya self-reality yang sama, ini sebagai orang Indonesia. Masalahnya adalah teman-teman brand itu seringkali membuat narasi yang agak melenceng gitu. Aromanya kemana, rasanya kemana. Jadi sebenarnya tidak ada yang salah dengan masing-masing dari itu. Tapi saat itu jadi satu kesatuan produk dan orang
menikmatinya, mengapresiasinya, maka timbullah banyak hasil-hasil komunikasi yang salah. Rentetan ya, jadi rentetan. Betul. Nah, yang lebih nggak seru lagi kan di Indonesia rata-rata, mohon maaf ya, teman-teman influencer itu banyak mereview berdasarkan narasi brief. Oke. Jadi kalau di briefnya menyatakan bahwa bayangkan aroma hujan, ada aroma buah peach, padahal bisa peach, bisa nektar, bisa apapun. Hidung kita kan bisa bebas menginterpretasikan. Tapi kadang mereka terlalu ngikutin aroma brand atau ngikutin breakdown pyramid notes yang ada di Radhanika misalnya. Yang ada di kemasannya misalnya. Itu yang akhirnya jadi kesalahan ini dinormalkan, dibiasakan karena ada terus-menerus. Yang menarik juga adalah saat masalah kedua yang muncul adalah orang-orang itu belum paham bahwa aroma sediaan di alam, katakanlah bunga mawar yang kita cium dan oil mawar dan mawar yang ditampilkan di parfum itu bisa jadi 3 hal yang berbeda. Betul, jadi bisa jadi 3/3, 9 hal yang berbeda. Jadi bisa macam-macam gitu. Itu hal yang berbeda. Nah, ini juga hal yang menarik. Jadi balik lagi kalau kata dia tadi, kalau menurut saya kesimpulannya adalah ya orang nggak mau riset sama literasi aja sih. Jadi orang yang dirasakan itu ya. Jadi punya pengalaman sih beberapa kali itu ada orang nanya, Mas cariin dong parfum yang aromanya kayak gini, occasion untuk ini gitu. Saya pilihin misalkan. Terus dia nanya aromanya kayak apa ya Mas? Kebetulan karena itu brand luar, saya kasih street capture dari Radhanika. Nah, dia nanya lagi, emang jeruk yang bergambar tuh aromanya kayak gimana ya Mas? Karena dia nggak pernah punya experience seperti itu. Kalau bergamot itu kan sebenarnya kita bisa membayangkan dengan gampang ya. Atau orang nanya, emang cengkeh aromanya kayak apa ya? Itu kan ada, emang nggak pernah nyium cengkeh gitu. Nah, jangan-jangan orang tuh perlu kembali ke dapur untuk mencium. Karena sering banget orang bilang ini aromanya kayu manis, padahal nggak kayu manis loh. Kalau mau suka parfum, bisa balik dulu ya ke situ. Benar. Cek satu-satu. Benar. Ada orang bilang ini kayak aromanya jahe, padahal cengkeh. Iya benar. Karena pedasnya, ada orang bilang ini aromanya dia waktu itu bilangnya adalah kayu manis. Ada ini manis. Masalahnya di Indonesia setiap makanan kita biasanya kalau ada manis itu ada manis. Jadi orang tuh nggak punya memori single soal aroma gitu. Makanya harus kembali ke dapur atau saat belanja ke supermarket. Orang biasanya sih cobain yang itu kayak apa sih dari sendirian. Misalkan teh hitam tuh kalau berdiri sendiri kayak apa sih? Kalau memang mendeklar diri sebagai penyuka atau pencinta wewangian, bisa coba mulai dari situ dulu ya. Harus ya. Apalagi kalau buat teman-teman brand jelas punya tanggung jawab untuk mengkomunikasikan brandnya. Teman-teman influencer juga mereka beberapa profesional dibayar gitu ya. Jadi berarti Audiennya dan tanggung jawab ke brandnya. Jadi mau nggak mau ya harus belajar, banyak coba, research dan sebagainya. Olfactory training, Betul. olfactory training kuncinya guys. Gitu. Iya benar ya, maksudnya seru banget. Jadi bisa dimulai ya, apalagi buat teman-teman brand yang memang sebenarnya punya tanggung jawab secara langsung dan tidak langsung untuk mengedukasi marketnya gitu ya Mas. Jadi ya dia harus kasih narasi dan juga apa namanya penyampaian notes-nya itu di produknya itu sesuai gitu ya. Jangan bilang tadi sinamon cuma ternyata manis gitu ya. Sayang banget ya kalau jadi rentetan kesalahan dan terus berulang ya. Itu teman-teman brand, jadi buat teman-teman brand ya. Iya, teman-teman brand ya. Memang nggak ada yang di sini. Belum yang di sini ada 9 10. Benar. Kalau dari Bang Ria, secara POV teknis seorang perfumer, ya gimana Bang Ria? Seperti kita ketahui ya, salah satu kalau kita berbicara tentang note itu sendiri di dalam sebuah review, memang ada teknik sniffing. Kalau kita dulu belajar itu ada teknik sniffing, namanya teknik eliminasi. Jadi teknik eliminasi itu ketika kita mesti satu perfume, kita tutup semua notes yang lain, lalu kita cari satu yang mana yang kita mau cari, lalu kalau kita udah dapat kita tutup, lanjut. Itu
Satu-satu. Jadi Nggak rutin satu-satu. Itu ada teknik dan itu dipelajari di tempat saya sekarang di Akademi Bawang Nusantara. Iya, ada di Nusantara. Misalnya kita akan belajar tentang bagaimana teknik-teknik sniffing yang diajarkan yang benarnya, sehingga kita bisa benar-benar menemukan oh ini tepat, ini khusus untuk ini. Karena begini, yang lucunya memang sempat dimention sama Lewis mengenai tentang notes di dalam sebuah profil antara perbedaan mawar yang natural dan bunga dan mawar yang pada profil. Dan itu memang benar karena ini apa yang membenarkan itu? Yang membenarkan itu justifikasinya bahwa material perfume ketika kita sniff dalam bentuk single dengan material parfum ketika dia sudah menjadi satu kesatuan itu dua hal yang berbeda. Saya kasih contoh misalnya Ambroxan ya. Ambroxan itu kalau kita sniff itu wanginya ada metalnya, kemudian ada sedikit gimana itu maskinya, kemudian dia ada powdernya juga bisa ada sini juga ada pokoknya banyak versi di sana. Nah, ketika kita sudah sniff Ambroxan, kita langsung menjudge bahwa oh Ambroxan ini cocoknya khusus untuk metalik, cocoknya khusus untuk Maski. Padahal nggak seperti itu cara melihatnya. Cara melihatnya itu bagaimana si Ambroxan ini bisa masuk ke blendingan dengan konteks yang berbeda, dan itu adalah perfumery. That's why aroma mawar pada natural dengan aroma mawar pada perfume itu dua hal yang berbeda. Itu alasannya. Itu alasannya. Berarti kalau yang dari menurut Mas Juris yang sesimpel lu balik ke dapur atau belanja ke market itu terus lu sniff aroma star anis, cengkeh itu bisa membantu nggak menurut lo Bang? Bisa membantu, tapi Bisa membantu ya tetap ya. bisa membantu, tapi dalam hal begini membantu training. Ya. Tapi membantu dalam apakah necessary atau tidak itu belum tentu. Karena di dalam perfumery itu tidak ada yang tepat sebenarnya. Ya, sebenarnya tidak ada yang tepat. Tidak ada yang 100% tepat. Adanya is it necessary or is it not necessary. Misalkan Mas Oki lagi bikin perfume rose panggil. Gampang aja. Lalu Pahami orang ya. Bini gue ngomongin mulu ceritanya. Halo. Pertanyaannya gini, kalau mau bikin rose ya, kalau kita berbicara segi teknis produksi kan, tentunya ada 3 komponen utama ya. Ada phenyl alcohol, kemudian ada citronal, kemudian ada geraniol. Pertanyaannya itu tepat nggak? Jawabannya sebenarnya tidak 100% tepat. Pertanyaannya yang benar adalah is it necessary phenyl alcohol itu masuk atau tidak? Jadi di dalam perfumery itu tidak semudah melihat hitam dan putih. Justru lobby-lobbynya itu sangat besar, dan itulah alasan kenapa dari awal saya ingin terjun ke perfumery, karena membuka ruang diskusi yang endless discussion ya. Luar biasa tentang ini perfumery. Saya udah anak. Dan complicated ya. Makin Mas, kita makin belajar makin merasa bodoh. Benar. Menarik banget. Itu misalkan contoh ya, sekarang kan lagi tren mengenai ISO super, bikin dan Yes. Sebenarnya pertanyaannya is it necessary atau enggak? Iya. Ketika kita membuat sebuah rentetan formula sebelum kita ikut kompetisi, hal yang paling pertama itu yang dinilai itu is it necessary atau tidak. Selain itu necessary atau tidak. Diperlukan atau tidak diperlukan. Dan menjawab pertanyaannya itu lebih sulit daripada 100% pasti. Kan kalau ngomongin berarti diperlukan atau tidak diperlukan, berarti kembali lagi ke narasi yang akan ditampilkan ya, Balik ke konsep masing-masing. balik ke konsepnya ya. Itu kenapa itu susah ya. Ini dari perspektif pemakai ya, dari perspektif user ya. Mungkin jadi kalau kita tarik garis merah, kenapa sekarang lebih banyak parfum itu inspire
Dan teman-teman influencer kalau review itu selalu dengan bahasa ini mirip sama itu, ini searah sama itu, walaupun beliau tidak mendeklar bahwa mereka inspired atau searah, atau bahkan ada yang beda sekali, topnya mungkin punya nuansa yang sama, udah dimirip-miripin gitu ya. Ya karena orang nggak punya set of boundaries-nya sendiri-sendiri gitu. Jadi balik lagi, karena konsep itu kan sangat abstrak ya. Nah, makanya lebih mudah saat dia punya batasan rambu-rambu mau mirip sama Green Aventus misalnya. Jadi orang tahu bahwa berarti finalnya harus kayak Green Aventus. Nah, itu kan akan lebih mudah. Nah, ini juga karena apa ya? Ada pembahasan menarik beberapa waktu lalu kalau nggak salah di teman-teman Artanoa Fashion. Kapan sih parfum itu bisa dianggap selesai? Itu kan menarik ya. Kemudian dari teman-teman pembahasan ditanya juga. Ya saat parfumnya memutuskan itu sudah selesai sesuai dengan konsepnya, sudah dianggap dia tepat dan memenuhi desain yang dia inginkan sebelum bulan gitu ya. Atau yang ngasih stoknya adalah customer-nya. Saat customer-nya bilang, oh ini udah tepat, udah sesuai yang saya mau misalnya. Jadi ada dua approach gitu ya. Nggak ada yang benar, nggak ada yang salah gitu. Karena masing-masing punya kayak kata tadi, parfumerisan art gitu ya, walaupun ada set of disiplin ilmunya, ya, tapi benar-benar art, jadi dia beda-beda. Di kalangan customer ini jadi susah karena mereka tidak terbiasa untuk berpikir independen. Karena pola pikir di otaknya itu selalu kayak parfum yang bagus harus begini. Oh ini aromanya kayaknya ngambil brand yang sama-sama kayak gitu deh. Tapi kok terlibatnya cuma 70%. Karena hasilnya di sosial media selalu seperti itu. Yang mereka mendeskripsikan gitu. Ini apa? Padahal deskripsi kita pemakai, deskripsi influencer, deskripsi dari brand itu bisa beda-beda. Tergantung budaya yang kita punya, tergantung memori yang kita punya, tergantung momentum saat kita pakai, ya kan? Tergantung keadaan parfumnya, skin chemistry dan sebagainya. Jadi itu ruang-ruang diskusinya banyak sih bro. Ada contohnya tuh, baru banget kemarin dan tadi Dekipo, sang Rising Star itu bikin perfume yang di bespoke sama Om Samuel Rusli, ya, yang hak ya, yang hak. Itu beberapa orang bilang ada aroma durian, kulit durian. Nah, beberapa yang lain enggak. Ciumnya cuma aroma fruity, ya fruity nggak bulat gitu, fruity-nya nggak tahu fruity yang mengarah ke apa gitu, tapi hanya sekedar aspek fruity, keluar pokoknya manis sama alkoholik. Nah, tapi beberapa bilang ini kulit durian, ini daun durian gitu. Menarik ya? Itu menarik banget. Itu baru ada tuh case-nya. Iya skin chemist kan, gitu juga kan. Bisa skin chemistry, kalau aku tidak bisa skin chemistry, bisa karena dia nggak punya histori memori yang terinstal di soal durian itu beda-beda. Bayangnya gini kan, orang yang terbiasa makan durian yang very deep aromanya, very pungent, dan orang-orang di feedback ya, dan orang-orang dan orang-orang yang apa namanya makan durian motong misalnya yang nggak terlalu panjang gitu ya, tapi dapat creamy-nya, itu mungkin akan beda. Hal yang sama juga terjadi pada parfum buzi. Makanya parfum buzi itu, kalau saya sih belum tahu ya, parfum buzi yang bagus di Indonesia ya, yang buatan lokal belum. Kenapa? Karena buzi itu tuh bukan keseharian kita. Bukan budaya kita ya. Betul. Jadi saat di luar orang bisa bikin, oh ini aroma wine, ini aroma whisky, ini aroma rum, ini aroma spirit yang lain gitu ya. Itu mudah karena mereka semudah kita minum jamu atau minum es teh. Makanya parfum es teh di sini berhasil karena mereka punya pemahaman soal es teh secara pribadi maupun secara kolektif di masyarakat. Nah, saat kita ngomongin parfum buzi, itu ada pemahaman yang sama. Bahkan waktu itu saya ingat banget ada influencer yang bilang, dia bilang gini, saat mereview salah satu brand yang mengeluarkan parfum dengan narasi buzi. Ini berlaku aroma mawar kata dia. Karena dia beragama tertentu, dia nggak pernah minum alkohol. Jadi dia nggak bisa menarasikan sebagai parfum alkohol, whisky misalnya, atau koktail yang lain gitu. Jadi dia nggak tahu, tapi dia ngomongnya adalah ini buat aku aroma mawar. Sebetulnya sah-sah aja.
Nah di sini sebenarnya dibutuhin sensitivitas dan riset dari brand sebetulnya. Saat dia mau melakukan itu kayak gimana? Apakah it is necessary or not? It is proper or not? Ya kan? Kayak gitu sih sebetulnya. Ya, Balik lagi ke sana. Balik lagi. Karena nggak ada Bible-nya. Iya. Bible-nya kan cuma kayak misi itu kan. Dan narasi gitu ya. Language sama communication approach gitu. Jadi nggak ada. Iya. Tergantung sehat masing-masing. Kalau aku mikirnya kemungkinan olfactory-nya juga. Kan karena ada orang yang nyium bau durian itu like bau sampah, bau apa ya. Itu orang yang suka durian kan. Tapi ada juga beberapa yang nyium durian itu bau yang enak, bau yang creamy apa gitu kan. Nah, berarti itu juga berpengaruh kali ya reseptor olfactory-nya ya. Iya, betul. Atau mungkin ternyata bisa ngasih tau kita molekul apa sebetulnya yang ada di dalam durian yang harus diadakan. Oke, sebenarnya yang membuat orang kalau misalkan kemarin teman kita Mr. Teki itu ada yang menangkap aroma durian itu bisa saja dari langkah-langkahnya. Lalu menggunakan langkahnya, ya. Jadi dari langkah tersebut kemudian bertemu dengan beberapa ekstrak, maka dia akan menghasilkan ilusi daripada aroma durian. Ilusi ya. Makanya hanya sebagian yang menangkap, sebagiannya lagi tidak bisa menangkap si olfactory gitu. Pertama itu, yang kedua memang karena mengalami relevansi terhadap Tadi memori ya, memori ya. Menarik ya. Itu durian itu agak unik sih. Yang sering banget mistakenly interpreted itu memang mawar sih. Karena orang kita punya memorinya ada air mawar, atau parfum mawar fruity. Ya, seperti yang brand itu, yang warna pink, ya kan? Karena orang tahu ya, mawar dua jenis itu. Jadi saat mereka dihadapkan dengan mawar yang sangat kering, mawar yang sangat hijau, mawar yang sangat airy, atau mawar yang salty, mereka bingung. Atau yang jelly, atau yang honey, atau yang itu mereka bingung gitu. Jadi itu hal-hal yang menarik gitu. Karena mereka cuma punya set pengetahuannya adalah kebiasaan mencium air mawar sama mawar fruity gitu. Benar. Jadi itu pada saat sama bunga mawarnya ya. yakin kalau mereka dikasih oil mawar, mereka akan kaget gitu. Mawarnya jadi metalik banget gitu. Gimana mawar yang ada mawar-mawarnya kan sebetulnya. Jadi bisa jadi kayak gitu. Itu menarik juga sih. Sama mawar dan durian. Contoh kita kayak satu di bawah di atas mengcapture gulanya. Tapi kalau dari saya sih mungkin untuk masukan ya teman-teman yang memilih parfum gitu, kalau dari sudut pandang parfumer, saya jadi ingat dulu kata mentor saya waktu itu diajar sama waktu itu masih di Yao, kemudian ada Christopher Daniel berkunjung. Beliau bilang, ini saya agak lupa, soalnya dari 7 years. Beliau bilang bahwa gunakanlah atau pilihlah perfume yang sesuai dengan kondisimu. Artinya begini, memang kedengarannya sangat sederhana, tapi Sederhana dan klise, tapi penerapannya itu justru lebih sulit dari itu. Karena begini, karena kita terkadang suka perfume yang tertentu, tetapi tidak bisa kita gunakan. Yes. Occasionally, nah bisa kita misalkan contoh, misalnya ada seseorang yang suka dengan perfume yang berproduksi, tapi dia pacaran atau dia punya istri yang nggak suka sama aroma tersebut. Itu kan di situ menjadi sebuah fenomena yang unik, jadi sehingga itulah yang menjadikan market di industri perfume ini sangat luas banget dan dinamis. Iya, betul. Setuju dan sebetulnya semua itu dipresent dengan set komunikasi yang menarik sih. Iya. Jadi kan kita mungkin kalau kan butuh jembatan ya dari seorang developer yang membuat parfum, dia tahu kalau untuk menghasilkan aroma durian berarti butuh lakon yang set rantiknya seperti apa. Tapi kan itu nggak bisa ditransfer ke customer. Jadi kan butuh di tengah ini kan butuh diolakan. Ini yang brand itu nggak punya kalau menurut aku. Dan kemampuan influencer untuk membantu brand itu juga nggak mumpuni di bidang. Brand belajar sama Bang Rian Itu
mau nggak mau juga harus riset, juga harus belajar mengkomunikasikan ini, dan juga harus mempertimbangkan aspek-aspek tadi loh. Diomongin apa namanya anthropological, jadi kayak orang Indonesia pasti akan lebih mudah menghidup jeruk nipis Benar. dibanding lemon, yakin. Iya, benar. Karena saat orang dibilang ini lemon manis, ini mandarin gitu. Enggak, ini lemon, tapi bentuknya kalau saya sering nyebut, kalau nggak itu kayak lemon, karena bentuknya permen lemon. Iya. Dan pas dicek, oh ya benar ada lemon gitu. Tapi orang biasanya misalnya bilang itu mandarin jeruk kosong. Tapi begitu kita ngomongin lime, jeruk nipis, hampir nggak ada yang salah tuh. Karena hampir dari kecil kita udah terbiasa nyium itu gitu. Sambel. Betul gitu. Karena sininya gitu kan, orang yang udah biasa dengan itu. Sangat familiar kan. Belum lagi yang salah adalah ini tuh mungkin karena di industri fragrance sama food itu kan selalu sisi kebersihan. Iya. Jadi rasa perisa aromanya itu kan kayak yang bercampur aduk. Nah inilah kenapa orang tuh susah membedakan mana sih aroma teh sama aroma teh melati sama aroma es teh melati. Iya. Iya. Mana aroma vanila dan mana aroma gula. Iya. Betul. Orang nggak bisa bedain gitu. Iya. Iya kan? Sih kan banyak yang ngiranya aroma vanila tuh ya manis gitu, kayak permen vanila. Gitu. Belum lagi kalau kita ngomong, misalnya ada yang bilang, oh ini ada aromanya kanabis gitu. Oh berarti ini haram dong gitu. Karena orang masih kira sesuatu yang dicantumkan di notes itu adalah barang ingredients. Orang banyak mengira notes itu adalah ingredients. Notes itu bukan ingredients ya teman-teman. Tapi boleh dijelaskan lagi. Jadi notes itu adalah ilusi. Ilusi yang kita terima, yang diciptakan dan diterima berdasarkan relevansi terhadap kehidupan sehari-hari, kehidupan manusia. Gitu. Nah, sebenarnya contoh nyata tentang seni dan sains di perfumeri itu sendiri ya. Kalau kita bahas tentang raw material, saya kasih contohnya yang paling sederhana mungkin sweet orange. Yang mana seninya dan yang mana sainsnya. Mungkin di sini mungkin teman-teman di rumah juga atau mungkin teman-teman yang ada di sini masih bingung konteks ketika saya berbicara tentang bagian seninya yang mana dan bagian sainsnya yang mana. Karena sebagai seorang perfumer tentunya perlu pertanggungjawaban yang besar terhadap fokus subjek seperti itu. Nah, saya kasih contoh aja yang paling simpel, sweet orange. Ketika ditanya tentang sweet orange, yang mana bagian seninya dan yang mana bagian sainsnya. Nah, bagian seni dari sweet orange itu adalah ketika kita mampu membuat menggunakan sweet orange terhadap sebuah note atau olfactory yang berbeda dari yang seharusnya. Itu adalah seninya. Bagaimana contohnya? Contohnya adalah ketika kita membuat aroma gourmand menggunakan sweet orange. Dan itu terjadi di perfumery bahwa kalau kita mau membuat aroma vanilla itu kita menggunakan sweet orange. Triknya itu ada di sweet orange. Dia mengangkat milky-nya, creamy itu. Ya, dia menggunakan candy-nya. Oke. Nah, sainsnya apa? Dia dapat menggunakan candy-nya sebab di dalam sweet orange itu terdapat lebih dari 80% di limonene. Nah, di limonene itu adalah salah satu semua sitrus yang kalau dia kering, dia itu menjadi candy. Candy. Ya, disitulah letak seni dan sains. Itu baru satu. Ada berapa lah Bang ya? Ya, 300. Banyak ya. Banyak banget. Tapi itu menarik ya. Karena orang tuh kan nggak terbiasa memahami hal ini, nggak punya kemampuan berpikir kritis kadang sampai situ. Atau bukan nggak punya sih, nggak mau berpikir kritis sampai situ. Gitu ya. Makanya saat parfum Labo masuk ke Indonesia beberapa waktu lalu, orang-orang yang terbiasa pakai Labo kemudian mencoba, kemudian impresi pertama mereka adalah kan ini rose doang kok harganya mahal banget ya, gitu kan? Ya. Padahal mereka mengiranya karena itu di namanya adalah rose tertiba, jadi kayak rose gitu. Terus aja Jadi gitu. padahal sebetulnya di situ sudah ada clue ya.
Angka di belakang itu kan menunjukkan apa namanya molekul atau compound yang dibutuhkan untuk bikin satu aroma yang mungkin dianggap mirip sama mawar gitu. Nah itu kan orang nggak paham. Jadi orang tahunya kan ini kan kalau cuma pakai os doang, kok mahal banget gitu. Atau zaman dulu ingat banget di awal-awal tahun 2000 sebelum 2020, kayak teman-teman penyuka parfum di Indonesia kalau ngomongin single note forward fragrance itu paling ingat aku si Molina yang warnanya ungu. Itu kan dia punya rasa airnya semacamnya. Atau aku di Parma yang dia sempat ngeluarin set isi 48 yang single. Itu sebetulnya hal yang menarik karena saat orang sudah terbiasa itu, orang sudah bisa mengisolasi pikirannya saat dia mencium aroma kan. Oh itu rosnya yang kayak kemarin aku cium di ADV, gitu ADV gitu kan. Oh ini tuh apa namanya iris yang aku temuin di Molina gitu. Jadi sebetulnya hal kayak itu juga penting sih. Sama kayak kita nggak bisa tuh kenal mana jingga, mana orange, mana crimson, mana maroon. Kalau kita nggak pernah punya 72 spidol warna. Jadi yang penting adalah itu. Jadi memang itu hal yang abstrak dan hal yang susah karena aroma warna aja kalau saturasi warnanya turun di handphone, kita susah membedakan mana yang pink, mana yang crimson, mana yang maroon gitu. Mana yang dusty pink, mana yang segala macam. Apalagi aroma, iya kan? Yang lebih abstrak lagi. Itulah kenapa aroma itu benar-benar sesuatu yang powerful, yang embed dan ingrain di alam bawah sadar kita karena indera pertama yang terbentuk saat kita bayi, tapi juga yang paling susah dinarasikan dalam kalimat dan kata-kata. Iya, ini aroma nenekku. Pakai apa aroma nenekku itu? Itu kalau kamu jelasin mungkin bisa jadi essay panjang deskripsi malah gitu. Itu kan yang menarik gitu. Aroma kasur nenek. Itu kan yang menarik. Itulah kekuatan narasi di sini sebenarnya. Itu yang balik lagi ini benar-benar karena aku harus bilang karena banyak banget sekarang melihat brand itu asal menarasikan. Kayak selalu bilang gini, yang paling baru ini kemarin nemu orang selalu bilang lavender itu adalah pengantar tidur. Iya. Bagi saya lavender itu invigorating loh, aromatik dan bursting banget loh. Itu membuat kita semangat. Ya kan, bagi saya itu karena kalau kita nyium aroma lavender itu yang saya dapat dikasih itu. Tapi karena orang-orang itu kemakan memori iklan zaman kecil, lavender adalah obat nyamuk dan pengantar tidur, maka pikirannya akan situ. Sama kayak bagi saya, pine, pinus itu segar, alam. Tapi beberapa orang itu wipol, kalau mandi. Ya kan, kita kan mau di ke situ gitu sebagai pemakai penikmat gitu. Aku ada juga sih terus kayak gitu. Terus tapi itu harus berulang banget gitu. Itu loh. Kayak orang baru posting baru lavender terus ada 5 orang yang dia nanya, Mas, aromanya kayak obat nyamuk kan? Sekarang jawab, ya kalau obat nyamuk aku zaman dulu merek ini ya iya sih gitu. Orangnya pakai lavender gitu loh. Tapi kan bukan necessary obat nyamuk sebetulnya gitu. Tuh Ya, gitu. Lemes. Tapi semangat. Berapi-api ya. kejadian kemarin. Baru banget ya, masih fresh banget ya. Yes, lavender. Gue concern sama itu di bagian yang kalau di gua lavender itu justru uplifting. Mas Juris Sama ya, uplifting. gitu kan, malah uplifting. Kalau menurut dari sisi science atau perfumernya itu efek aroma tersebut itu terhadap seseorang itu memang berbeda-beda. Oke, jadi kita bahas dulu mungkin kenapa ada aroma lavender gitu ya. Jadi dari segi filosofisnya Jauh nih, mulainya jauh dulu. Filosofisnya dulu. Oke, siap. Ketika tanaman lavender itu mengeluarkan aroma, sebenarnya dia itu untuk mengusir hama, ya, mengusir serangga dari hama. Yang menyerang si tanaman tersebut. Nah, dari situ kita bisa lihat bahwa memang aroma lavender itu pertama sebagai simbol survival instinct.
Sedang konsisten. Nah, mengapa si lavender ini masuk ke kategori aromatik? Sebab di dalam definisi perfumery, aromatik itu adalah, ini definisi perfumery ya, aromatik itu adalah sebuah aroma yang sangat teramat semerbak. Itu adalah definisi aromatik. Aromatik ya. Di kamus perfumery, aromatik itu adalah aroma yang sangat teramat semerbak. Sangat teramat semerbak berarti diffusive. Semerbak semuanya, termasuk diffusing, termasuk semuanya. Nah, ketika manusia menangkap aroma lavender, memang akan ada dua reaksi. Yang pertama memang seperti menulis mengatakan beliau memiliki reaksi yang uplifting, dan memang itu bisa dipahami karena memang secara filosofisnya aroma lavender, cita aroma lavender itu mengeluarkan aromanya untuk survival, to be uplifting. Jadi alert gitu ya gue. Yes. Kayak kopi ya. Yang pertama itu, yang kedua bahwa ada orang-orang yang memang menerima aroma lavender itu untuk soothing, untuk kenyamanan, dan untuk comforting. Sebenarnya itu pun dibenarkan sebab ada beberapa senyawa-senyawa di dalam sains, di dalam scientific, di dalam senyawa-senyawa lavender itu salah satunya yang terbanyak itu linalin asetat. Kan di dalam itu ada linalin asetat, kemudian ada linalin, kemudian di situ juga ada sedikit citral, ada camphor, ada camphor juga terdapat dari jenis lavendernya. Nah, apa yang membuat Mas Juris berbeda dengan orang lain yang berbeda itu mungkin karena dari segi penangkapannya, persepsinya pun sudah berbeda. Ada yang memang menangkapnya memang berdasarkan senyawa-senyawa linalin asetat dan yang lainnya. Ada yang memang berdasarkan dari segi filosofis, dari si tanaman itu dari in the first place why dia mengeluarkan. Makanya perfumery ini kalau dibahas nggak ada habisnya. Yakin gak nih harus sore? Kita sampai besok kayaknya di sini. Siapkan diri. Jadi kalau misalkan kamu bilang, oh enggak, saya malas, menurut saya malah uplift ya apa? Nyaman, malah jadi tidur. Nah, kalau gitu kita tanya Dorian gimana tuh pembenarannya? Dua-duanya saya bisa benar. Dua-duanya benar ya, nggak ada yang salah ya. Karena kalau dari Bang Juris, saya bisa mengatakan bahwa benar sebab secara filosofis bahwa memang tanaman lavender itu sebagai sebuah insting ketika dia mengeluarkan aromanya. Tapi kalau dari segi Mas Okri mengatakan bahwa oh enggak, buat saya itu kapan tidak, memang karena di dalamnya ada senyawa linalin asetat dan linalin Yang memang kalau beberapa terpix. Ya. Ini juga yang menarik itu kan karena tadi Bang Rial bilang ada camphor ya. Iya. Itu kan orang sering pick up-nya kan bukan camphor. Tapi kalau parfumnya pick up-nya camphor karena mempelajari itu. Tapi kan orang awam sebenarnya pick up-nya adalah kok kayaknya ada kayu putihnya. Ada eucalyptusnya. Jadi orang yang nggak terbiasa dengan aroma lavender biasa akan pick up aroma lavender dengan ini eucalyptus. Bisa. Orang juga terlihat banyak orang yang ngeyel itu eucalyptus bukan lavender. Hal kayak gitu juga itu kan. Dan sebenarnya pas kita pikirin lagi, dia benar juga orang yang di pick up bagian dia adalah bukan bagian invigoratingnya sitralnya, tapi adalah bagian camphornya gitu, yang bikin haze dingin itu gitu. Ini hal yang sebetulnya kayak tidak perlu diperdebatkan karena ini ada diversitas dari yang benar memang keberagaman ya. Jadi nggak perlu ngeyel-ngeyel sebetulnya Harusnya. karena kan selalu kalau kita peribadi itu kan selalu individual personal, jadi kayak ya ini bagi saya gitu kan ya kayak gitu orang sering lupa sebenarnya harus dilihat ya. Iya, kadang juga terus kalau lupa jujur tuh. Iya, ada. Karena lavender ini menarik banget. Gak tau ya, akhir-akhir ini tuh beberapa brand dari parfum lavender itu bersamaan. Iya. Tipenya beda-beda. Jadi orang ada yang bilang lavender itu sabun. Lavender itu obat nyamuk. Lavender itu tadi dingin, kayak kayu putih. Terus ada macam-macam kan. Jadi orang pick-up-nya beda-beda. Nah, permasalahannya adalah saat brand kekeh bikin satu rasa yang sama, nggak memperdulikan itu akan jadi friksi di situ karena nggak sesuai. Padahal ya sebenarnya ya sah-sah aja, nggak perlu dikritisi. Balik lagi ke narasi. Benar.
Betul sekali. Lavender Thank itu, you. lavender itu menarik sih, karena di dalam lavender itu ada aldehyde juga, namanya lavender aldehyde, kumarin juga ada. Kumarin juga ada. Kebayang sekarang kalau ada kumarinnya. Ada kumarin juga ya. Mariel kayaknya udah GCMS semua. Dia di sini di timnya ada pohon-pohon dia udah tahu. Udah tahu ya. Senyawa apa aja ya. Yang lewat dia screening, oh ada ini. Karena itu ya tadi apa metode sniffing apa Iya, elimination. elimination. Jadi satu-satu itu bisa dicari tahu ya. Itu baru ngomongin notes ya, yang juga banyak disalahartikan itu kan style. Iya, bisa. Iya. Style. Iya. Style. Orang sering kayak itu sipre kekeh gitu, padahal kalau orang mau cari tahu sejarah dan baca sipre itu kan kayak ada aturan gitu, bukannya apa, penayal apa gitu, mungkin nanti itu yang lain bahas gitu ya. Tapi orang sering kayak ya karena kalau apalagi udah quote unquote ada semi pakemnya buatan bukan dari alam gitu kan, itu kan kita berarti udah punya memori kolektif kedua selain dari alam yang udah terbiasa, karena kayak si Prapuja itu udah lama ya ada ya. Itu kan berarti ya kalau lo bikin parfum atau beli parfum nggak kayak gitu ya nggak usah disipre-siprein gitu. Atau paling gampang kalau pakai bahasa Prapuja kan use spray. Iya kan, saya juga puja gitu. Iya. Jadi kayak gitu juga menarik sebetulnya untuk dibahas. Sangat itu Mariel juga mengangkat soal itu juga. Jadi gimana sih? Itu juga bagian dari keresahannya. Oh iya. Apalagi dia parfum ya. Iya. Saya aja resah dia berpakai doang. Sebenarnya yang menjadi keresahan utama itu lebih kepada teman-teman yang baru mau berkecimpung di dunia perfilman. Ini saya Directnya langsung ke teman-teman yang perfilman. Oke. Ini bukan yang senior ya, tapi buat yang teman-teman yang baru mau harus mulai dari mana. Dan salah satu harus mulai dari mana itu adalah mengetahui yang mana yang sebenarnya. Sehingga dari situ menjadi tolak ukur kita untuk menjadi berkembang. Jadi ketika kita berbicara baru kita pengembangannya mau kemana gitu ya. Tapi style utamanya, style aslinya harus dulu. Basicnya sama Basicnya. dan menguasai basic itu bukan journey-nya, baru preparation-nya, baru prep-nya. Misalkan mengetahui Shiva, mengetahui Vijaya, mengetahui Dukha, mengetahui Dua, mengetahui Fui, mengetahui Flow, itu seperti apa, itu baru preparation-nya. Nanti dari situ mengembangkannya, disitulah journey-nya. Teman-teman gue bisa jadi perfumer ya. ya. Saya pakai aja pusing itu. Soalnya Mas Julius sangat kritis soal itu, pemerhati kan. Jadinya ikutan pusing. Harusnya pakai aja ya. Karena jujur ya, kita sering suka sebagai pembeli itu suka kayak kan parfum itu rata-rata kan teman-teman tidak punya toko. Iya. Terus kita kan selalu online, jadi kita sangat percaya dengan narasi ya. Kalau dia bilang itu puja ya, maka saya membayangkannya kan seperti puja-puja yang lain, atau minimal turunnya di jalur itulah. Gitu. Tapi begitu datang tuh jeda, kok beda gitu. Kenapa dimaksudkan sebagai puja gitu? Jadi nggak perlu juga. Malah begini marketingnya lebih umum lagi, green, udah lebih. Saya juga akan komplain, green yang kayak apa gitu ya enak. Tapi begitu saya jadi ngerasa udah ngeluarin duit cukup lumayan, pas datang nggak berbeda seperti yang diharapkan, jadi ya ada rasa itu. Tapi balik lagi, oh ya mungkin interpretasinya dia beda. Jadi dari sekolah saya karena blind buy, jadi itu kan Jadi resiko blind buy aja ya buat menerima dok, tapi ya udah lah gitu kayak nggak bisa nyalain. Boleh dilanjut Bang ya. Kalau kita boleh lanjut yang umum dulu ya, kita mulai dulu dari yang nomor satu, fresh. Tulisannya fresh, bacanya fresh. Itu citrus atau fresh bahasa Prancis. Nah, yang paling umum sebenarnya sejarah itu mulai dari Maria Farina. Maria Farina di tahun 1700-an sekian. Beliau itu mulainya nama lengkapnya Johann Maria Farina. Sebenarnya salah satu perfumer yang memiliki pengaruh besar sebab beliau satu-satunya salah satu perfumer yang memiliki karya yang diabadikan sampai sekarang, yaitu Eau de Cologne.
Udah follow. Biasanya Eau de Cologne-nya. Nah, Eau de Cologne-nya sampai sekarang itu masih ada, tapi memiliki perubahan transisi seperti tadi yang dikatakan Julius, maksudnya udah jadi new Cologne dan sebagainya. Nah, Eau de Cologne-nya itu memang pertama kali dikenalkan oleh Maria Farina, memang khusus untuk parfum yang fresh, sebab di masa itu memang zaman pada saat itu orang-orang trending ya memang menggunakan bahan-bahan citrus itu lebih bukan hanya untuk sekedar wangian, tapi menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari mereka. Mungkin kalau kita mandi, mungkin pada zaman itu Mereka nggak mandi kan? Mereka dipping doang. Iya, memang nggak mandi kan, jadi pakai itu. Itu ya. Nah, itu adalah sejarahnya. Sumber air sudah dekat sekarang. Konteksnya memang aromanya ya of hush atau Cologne yang dimana aromanya itu fresh, uplifting, fresh, segar ya. Itu paling umum. Lalu yang kedua flow atau floral. Dan floral itu ada dua, ada yang flow, ada yang solid flow. Dan solid Bukannya di kita ya, maaf ya. Jadi kalau flower itu floral dan konteksnya di dalam parfum itu parfum floral itu adalah parfum yang paling subjektif. Ini menurut orang paling mudah, tapi sebenarnya paling subjektif. Sebenarnya sangat subjektif. Seperti tadi kita mengatakan tentang rose itu kan ada banyak sudut pandang. Itulah yang dimaksud dengan subjektivitas. Kemudian solid flow itu lebih kepada satu drop single seperti tadi contohnya Molinar, ada rose, itu saya paling suka tuh rose yang Molinar, dia sophisticated. Kemudian Juris punya ya koleksi? ada Silahkan bro. Mainan nanti. keren sih itu solid flow. Berarti koleksi tadi itu solid floor semua. Dia punya EDP yang solid floor. Iya, ada yang satu Wah, punya semua. Udah, punya 6 produk. Wah, ayo kita abis ini ke. Boleh lanjut. Kemudian ada Wah atau Budi ya. Budi yang aromanya tentu kekayuan. Dan ini juga diversifikasinya sangat luas. Kayu juga luas banget ya bang. Kayu juga luas banget. Ada kayu yang memang aromanya berasal dari bahan kayu. Ada kayu yang tidak berasal dari bahan kayu. Contohnya patchouli. Vetiver. Memang bukan dari kayu besar ya, tapi dari akar dan akar. Sama juga kayak Oris juga sama. Tapi dia ada pengkategorian kayak fleur dan solid fleur itu. Nggak ada. Hanya Woody dan Woodsy. Woody itu aroma kayu yang berasal dari kayu besar. Sementara kalau Woodsy itu aroma kayu yang tidak berasal dari kayu besar. Kemudian ada leather, itu udah apa ya, udah cara mulai. Nah yang menjadi Tapi leather juga sama tuh, iya nggak mas? yes. Apa tuh? Kayak tadi Fuze, enggak Fuze itu leather tapi enggak leather, itu ya sama agak ini juga ya, agak multi interpretasi juga ya. Sangat multi interpretasi. Sangat memang ya. Karena kalau ini kalau aku pribadi ya, leather itu selalu terkait sama tekstur ya. Tekstur yang ditampilkan kan beda-beda itu kita ngomongin different set of universe lagi ya, tekstur. Dan saya itu nggak bisa dibahas di teman-teman. Mereka cuma ngomongin wangi, ketahanan gitu. Tekstur tuh Hal yang atas juga aku atas. Biasanya dapetnya dari leather. Sering dapetnya dari leather. Nice. Kemudian kita lanjut lagi ke musk atau musk. Ini merupakan aroma yang sangat kontroversial karena musk yang modern sama musk yang natural itu Jauh berbeda. olfactory sebenarnya. Beda lagi. Iya. Beda banget ya. Jadi kalau kita berbicara Galax Soleil dengan musk ambre itu kayak dua hal yang berbeda. Jadi orang harus tahu, harus pernah minimal perbedaannya.
apapun yang saya katakan tentang olfactory, satu-satunya the only way buat teman-teman itu untuk mengetahui fisiknya langsung atau untuk mengetahui aromanya langsung. Karena walaupun saya berbicara tentang olfactory, tapi nggak sniff, itu percuma juga. Benar juga. Ya. Tapi itu ya, itu permasalahannya adalah kalau buat teman-teman perfumer, I guess harus ya, karena mereka kan harus tahu ya. Ya. Tapi juga saya pengen encourage teman-teman penikmat atau kolektor gitu ya, atau influencer ya, atau reviewer gitu, juga harus minimal tahu dan bisa bedain. Cuman kan kalau perfumer bisa mengakses raw material dan sediaan tunggal, dan sedangkan kami ini yang cuma penikmat atau reviewer kan nggak bisa mengakses itu sebenarnya bisa kita akses gimana? Kalau saya dulu pernah nanya pertanyaan yang sama, apa perbedaannya cinnamon dengan cinnamon di brand A? Guru saya jawabnya, bedanya cinnamon yang kamu temukan di alam itu adalah yang sebenarnya, sementara cinnamon yang ada di brand A itu adalah cinnamonnya rasa panci misalnya. Jadi yang udah trademark. Iya. Jadi ketika kita melihat sebuah karya, seharusnya mindset kita itu sudah berubah. Yes. Seharusnya mindset kita, misalkan saya mau membeli produknya Focus Perfume, karyanya Moki. Seharusnya yang bijaknya itu kalau ketika di dalam deskripsinya itu ada aroma vanilla, seharusnya vanilla yang saya ketahui itu harus saya tinggalkan mindset. Jadi kita harus gini ya, memasukkan jelas ya. Yang saya kenal itu adalah ini vanillanya Mas Oki. Ini vanillanya Focus. Itu triknya. Iya, paham. Trik buat yang reviewer atau yang pembeli gitu ya, dan reviewer juga. Karena ini penting juga buat reviewer, jangan karena mentang-mentang saya bisa bikin parfum terus nggak mau beli parfum orang, jangan. Itu kesalahan yang besar. Harus. Kenapa? Karena itu menjadi referensi. Kenapa? Apa referensinya? Kan saya bisa bikin vanilla, bukan gitu. Bisa bikin vanilla, tapi kamu tahu nggak vanillanya Omoki kayak gimana? Vanillanya saya seperti apa? Vanillanya teman kita di sana, vanillanya Bung William di sana seperti apa? Kan berbeda. Jadi kita harus mengosongkan dulu apa yang kita ketahui kalau kita ingin approach sebuah brand atau ingin mendekatkan diri ke sebuah karya. Itu menarik ya, karena setahun terakhir ini banyak orang kirim sampel Ya. ke saya. Mungkin hampir setengahnya bisa nebak. Oke. Enggak juga sih. Capek sih. Capek. Tapi kadang tuh dia nggak ngomong, itu bisa kedetek gitu. Oke. Ini pasti gearnya Oki. Ini pasti belajar di William. Ini pasti dia mau nyari Al. Karena ketebak dari gaya. Ya, terus akhirnya kadang mereka kaget, oh sih datanya dari mana gitu. Jadi aromanya itu tipikal yang aku kenal dari situ. Nah, kadang suka nitipin insight ke teman-teman yang masih muda gitu ya, adalah penting untuk punya patron satu aja, tapi juga penting untuk punya style sendiri kan. Karena rata-rata itu nggak bisa lepas dari style patronnya gitu. Jadi kalau kayak gitu nanti ujung-ujungnya cuma kayak ya sama. Kalau kamu sama kayak punya gurumu kayak punya Ria tuh ya diri dong. Iya kan, jadinya begitu gitu. Itu kadang orang, ya ini tinggal juga ya buat teman-teman parfum dan brand ya, harus mau berpikir kayak gitu ya. Kalau niat mau menekuni dunia parfum sebagai profesi ya benar ya. Pada akhirnya harus mempunyai style sendiri. Pada akhirnya ya. harus. Dan untuk memiliki style sendiri, kita harus berbagai referensi. Yes. Bukan malah menyebutkan referensi, justru jangan. Iya benar. Karena kita ingin menghindari kesamaan dengan referensi kita. Paham? Jadi mindsetnya harus dibalik gitu. Jadi saya lagi tamu, Mas Juris. Terima kasih. Saya lagi tamu, Mas Juris. Karena itu hal yang agak menjengkelkan sebetulnya buat orang yang pemakai ya. Iya. Karena banyak banget, belasan sih yang nyampe ke hidung itu tuh pakai jenis citronella yang sama. Citronella yang sama. Yang sama. Jadi kayak
kalau teman-teman udah pakai citronella yang sama, why you should use it? Jadi kan harusnya ekspor lagi yang lain dong. Jadi gitu. Jadi makanya sebetulnya dulu sebelum semua orang pakai citronella, jujur, gue mengasosiasikan citronella dengan Oki ya. Karena dia progres citronella. Iya kan? Sekarang ekspor citronella semua Oki udah pindah banyak banget jadi kan nggak menarik untuk saya ekspor gitu loh. Karena di tengah kecapean tiap weekend itu butuh kebaruan gitu. Kebaruan ya. Makanya senang kalau tiba-tiba dengan waktu berita aneh banget ini apa gitu. Nah itu menarik. Ngomong-ngomong soal sama-sama dan sama. Oke. Kita berlanjut ya. Ngomong dengan Ini gongnya Takut banget ya. mana live lagi? Ya apa-apa nggak? Boleh kan? Kalau mau ada pertanyaan boleh banget. Mau sekarang apa nanti? Jadi sekarang aja mau bertanya. Udah pertanyaan dulu deh nggak apa-apa. Kerja seperti itu. Oh iya, biar dia kerja. Jangan HP-nya aja. jangan gitu. Ada yang ngomong Gimana cara? Nggak bisa. Kalau tim komparasi itu nggak bisa. Tadi ada mau nanya panjang sih. Ya suruh copy paste. Scroll ke atas. Nanti kalau ada di apa juga screen cap. Di screen dulu. Ya udah kita lagi lanjut lah ya. Boleh. Ngomong-ngomong soal pembaruan dan soal yang sama dan sama, menurut Mas Juris, bagaimana dengan market fragrance kita saat ini? Yang kemarin juga aku sempat lihat tuh Mas Juris agak ada ngebahas keresahannya gitu di Instagram soal kok fragrance jadi kayak industri fast fashion dan sebagainya gitu, gimana? Sebetulnya kalau nggak diingetin sama teman-teman warga biasa ya, maksudnya bukan yang tiap hari nge-sniff parfum ya, warga biasa, karena ketemu warga biasa di Instagram, di Thread, di X gitu. Kalau mereka selalu mengeluh bolak-balik beli parfum, pak aromanya mirip-mirip terus. Gitu. Sebenarnya nggak salah di mereka juga, karena kan vocabulary, sediaan yang nyampe ke mereka adalah sediaan yang mungkin secara marketing masif. Kalau kita punya luxury untuk beli yang sangat independen, kecil-kecil gitu ya. Kalau yang lain kan pasti belinya yang dari gede gitu, karena yang marketingnya masif dan dari tertentu dari dapat yang dari gede itu. Jadi bagi mereka apa aromanya selalu mirip-mirip gitu. Nah waktu itu selalu jadi kita selalu reply dengan nggak ngejas, tapi kita selalu nanya balik sebetulnya. Udah nyoba berapa banyak gitu. Nah mereka biasa akan ngomong 5, 10, sekian gitu ya. Terus tanya lagi, boleh nggak brandnya apa aja? Mereka kadang, ini kadang lewat reply, kadang lewat DM gitu ya. Jadi kadang nyebutnya brandnya itu lagi. Itu diskusi di Instagram pribadi ya. Secara pribadi itu banyak yang muncul. Oh berarti selalu akan kita saranin, oh berarti mungkin ekspornya kurang jauh. Dan paham nggak salah kalian, karena memang dari yang kecil-kecil sama yang independen itu nggak dari kenal kan. Karena paham banget juga, teman-teman dari juga nggak punya marketing budget yang gede juga untuk atau placement ke toko dan sebagainya, nggak punya itu. Jadi cara dipahami. Nah, tapi yang hal itu adalah kekurangan tapi bisa dimaklumi. Tapi yang nggak bisa dimaklumi adalah beberapa kali menemui juga style dan aromanya itu terlalu mirip-mirip. Nah ini juga menurut saya kelemahannya adalah karena teman-teman brand itu nggak sering melakukan riset dan forecast ya. Jadi riset sama forecast itu penting, termasuk juga untuk perfilman. Jadi kayak sekarang nih, kemarin kita habis teh di Beker Teh selama setahun 2023 2024 dengan segala macam jenis teh yang es manis, teh yang sepet, teh yang jasmine, teh yang apalah gitu ya. Sampai bosan gitu. Itu aku ngitung tuh ada 18 loh. 18 parfum teh manis. Itu yang aku coba ya. Pasti banyak yang aku coba juga gitu. Itu hal yang menyebalkan sebetulnya. Terus kemudian dari situ antitesis bergeser.
semuanya clean, gitu kan? Jadi ya skin set clean. Balik lagi, orang tuh selalu ikut-ikutan kayak bebek gitu. Jadi di Jakarta bareng-bareng bersamaan, pindah gitu. Terus tiba-tiba sekarang dari setengah tahun clean semua. Dan molekuler, yang ala-ala molekuler, yang molekuler yang beneran gitu ya. Tiba-tiba sekarang kecenderungannya adalah semuanya green. Oh sekarang ini lagi Semuanya green. Jadi semuanya benar-benar daun semuanya. Jadi ini adalah yang menarik. Jadi sebetulnya gini, kalau kamu nggak bisa jadi yang pertama, kamu harus bisa jadi yang beda. Itu penting ya. dipotong jadi potong juris 2020. Kalau kamu nggak bisa jadi yang pertama, Harus jadi yang kamu beda. harus jadi yang beda. Jadi itu hal yang harus semua ini. Tapi memang kan in general ya. Tapi itu bagus banget. Ini muaranya gimana? Setelah dipikir-pikir, muaranya adalah satu, memang nggak terbiasa riset. Dua, karena nggak terbiasa punya data, jadi nggak bisa bikin forecast, nggak bisa meramalkan tren depannya apa. Yang ketiga, karena menganggap konsumen sebagai pembeli doang, bukan sebagai penerima produk. Karena gini, banyak brand yang punya database konsumen banyak, brandnya laku ribuan di toko hijau dan toko oranye, tapi nggak mengutilize untuk misalkan bikin panel nanya ke mereka kebutuhannya apa yang dimau dan sebagainya, itu nggak dilakuin. Kalaupun malas atau nggak bisa, juga mereka nggak hire marketing atau lakuin itu. Dan beauty ada datanya, apapun ada datanya. Ya, kita tuh belum sebelumnya data primer soal itu, gitu ya. Terus yang keempat, permasalahannya lagi adalah brand itu, terutama yang komersil, itu kan memang beli sediaan yang udah jadi terus kemudian di-click ya. Kecuali teman-teman yang memang perfumer on brand ya. Jadi itu kan bisa bikin sendiri. Nah, permasalahannya juga adalah ya kalau itu sediaan yang udah jadi, udah pasti akan ada mirip-miripnya. Balik lagi, kalau kadernya pintar dan riset, dia bisa minta di-click yang beda ke perusahaan. Tapi kalau enggak, dia percaya aja. Iya, nah, itu juga. Nah, yang terakhir, kenapa keadaan itu terus terjadi adalah karena konsumennya juga nggak kritis. Ya udah aja. Menerima aja, atau kalau kritiknya satu doang dia kan. Iya kan? Karena nggak outspoken menyuarakan kritik gitu. Iya. Jadi benar nganggapnya enggak kok mereka suka kok. Aman mereka kok gitu. Nah, itu udah jadi lingkaran setan dari 8 poin itu. Kalau sudah pulang nggak bisa ada poin itu apa lupa udah. Itu jadi hari jadi sekarang. Ya. Karena mereka berpacu sama tren, akhirnya fast fashion lah muncul. Orang jual ini kita harus mulai secepatnya, orang jual ini kita harus mulai secepatnya. Supaya nggak ketinggalan. Betul. Bahkan kalau dicek ya, kalau saya selalu ngingetin teman-teman yang beli parfum itu adalah kalau brand itu masih punya parfum yang lo suka, jadi pertama kali lo kenal brand itu brand bagus. Tapi kalau lo suka parfumnya, tapi sekarang udah diproduksi, udah ganti lagi brand apa? Varian lain, kemudian brandnya nggak bagus. Kan cuma pengen yang jualan aja. Oh, Nggak punya idealisme, nggak punya isme. Iya. Karena dia cuma butuh jualan aja. Dan itu nyebelin loh. Itu udah suka mau repurchase lagi, barang-barang ada. Itu nyebelin dia. Nah itu kalau yang biasa hal kayak gitu tuh power tuh di konsumen. Jadi secara ekonomi kan ada demand dan supply. Jadi kita harus mendemand dengan kritik sih, biar mereka menjadikan supply yang lebih beragam. Gitu. Dan nggak fast fashion, makanya sekarang kemarin tuh banyak musim bazar kayak sekarang. Ayolah, jadi konsumen yang lebih mindful, belilah yang bagus-bagus gitu. Jadi jangan yang tiap kali rilis dibeli. Bukannya saya membuat brand jadi ya, tapi itu udah berlebihan sih. Karena kayak tiap bulan terlalu banyak parfum yang dikeluarkan dengan kualitas yang biasa-biasa aja, aroma yang nggak unik amat. Jadi kayak aman-aman aja. Jadi kita nggak collecting lagi loh, kita jadinya hoarding, ngumpulin doang. Atau nggak enak, karena itu udah teman kita aja sendiri, nggak enak gitu. Ya itu hoarding gitu, karena kita nggak lagi suka terus beli, jatuh cinta terus beli, itu yang langka sekarang. Iya kan? Dan dulu kita lakunya kan gitu ya, suka makanya kita beli, kita akhirnya proses lagi, kita pakai terus gitu. Nah, sekarang tuh langka. Itu yang harus angkat dari fast fashion itu ya. Karena sekarang bila aja orang selalu bilang, oh fast fashion itu karena perusahaannya gede. Ternyata enggak.
banyak yang perusahaan gini, tapi dia stay through masih dari bertahun-tahun lalu, misalkan dalam 4 atau 5 tahun, variannya masih gitu-gitu aja. Diulang terus, maksudnya di remarketingin terus gitu. Tapi ada yang tiba-tiba kayak setahun ikut 4 kali bazar, setiap kali bazar ngeluarin 5, kayak pada 20 setiap tahun. Bang Ria setahun berapa? Tahun lalu 2024 ada temen yang hitung, ada satu brand cuma 24 setahun, sebulan 2 lah. Ada gitu. Temen di Nusantara. Iya, yang lain itu. Yang lain Itu pemerhati juga ya. Itu pemerhati, dia cerita 24 satu bulan kayak. Ini udah perusahaan segede apa ya? Lalu segede apa ya? Gitu kan itu pertanyaannya. Kalau berarti nggak pernah. Oh ya udah, berarti ya udah ngebotolin aja. Itu sangat menarik sekali, Mas Juris. Itu resah banget ya. Ya kalau jadi karena rasanya gini sih. Karena kok kalian pada kangen nggak sih sebetulnya sama era-era kita suka parfum karena cinta? Karena cinta aromanya. Bukan karena gengsi belum punya keluaran terbaru dari brand itu. Iya kan? Tapi mungkin akan ada fase di situ. Kayaknya sekarang udah mulai pada fatigue kan, kelelahan. Mungkin udah mulai itu muncul seruan-seruan. Kalau pada kan beberapa orang yang mengeluarkan kritik, labelnya kayak jadi antagonis ya. Kayak saya misalkan sih tidak bilang antagonis sama teman-teman. Tapi kayak ya udah lah, juga karena memang udah mengalami fase kelelahan lebih cepat daripada teman-temannya. Itu aja bedanya. Sekarang melihat teman-teman udah mulai kelelahan juga. Jadi ini warning buat brand sih, kalau ada brand yang nonton ya. Jadi kayak jujur saya akan ikhlas beli parfum ke brand-brand yang research and development-nya tuh bagus dan matang. Kayak kemarin ada satu brand baru rilis, dia cerita isinya 1,5 tahun loh kak, kita gagal, ulang berkali-kali. Ya memang itu harus begitu, parfum itu. Kalau tiba-tiba, kalau baru 5 kali terus, ini kita 5 kali loh, berkali-kali kayak 5 kali baru, orang itu coba juga 5 kali. Makanya Bang Ria berapa kali? harus gitu begitu. Ya in the meantime kalian udah punya profit, jadi kalau yang lain kan harusnya gitu. Benar. Pengen ya, jadi cinta karena kualitasnya, karena hasil dari R&D yang benar-benar matang, dengan aroma yang bagus, ya. Kualitas jus yang oke. Oh karena kayak apa? Cari tutup dulu yang bagus sampai dipasarkan gitu kan. Tutup kan? Gusi-gusi bener gitu loh. Bener itu bener. Bener, itu valid, gue validasi itu bener. Gak usah orang yang validasi, dia cerita langsung soalnya. Mundur gara-gara tutup. Ya se-effort itu ya, harusnya ya. Itu masih lebih menyenangkan daripada Akan lebih senang buat mengapresiasi gitu ya teman-teman ya kalau seperti itu ya. daripada salah apa gitu ya. Hasil juga kayak udah terlanjur mau rilis, namanya sama gitu. Kejadian terlalu ada 2 brand namanya sama. Gimana Bang Ria? Fast. Sebenarnya kalau dari segi kacamata consumer ya, menyikapi ya, sebenarnya perlu dikasih ada sedikit garis atau boundaries perbedaan antara yang mana benar-benar due, yang mana yang inspired by, dan yang mana yang memang purely untuk Yang dipamerkan. bukan purely untuk kreativitas atau juga Yang bagus maksudnya. Nah, sebenarnya narasi mengenai clone dan lain-lain itu memang menjadi tanggung jawab dari brandnya itu sendiri. Oke, itu setuju. Bukan dari reviewer, bukan dari market, sebenarnya dari tanggung jawab dari brand itu sendiri. Ya. Nah, yang sangat disayangkan itu adalah pembelaan justru bukan dari brandnya, tapi yang membela adalah bukan dari brandnya, bukan orang brand. Yang menjadi yang sangat disayangkan saat ini adanya justifikasi bahwa
yang penting gue suka beli murah, yang penting ini dan lain-lainnya gitu. Jadi yang penting cocok udah saya beli aja udah, kenapa ikut campur gitu. Sebenarnya itu juga nggak bisa disalahin kalau ada reviewer yang mau gitu, karena itu memang yang harusnya bertanggung jawab untuk memberikan penegasan mengenai produk tersebut itu harus dari brandnya sendiri. Nah, yang perlu yang ingin saya sampaikan sebenarnya poinnya bahwa harusnya adanya perbedaan antara yang mana dulu, yang mana inspired by, dan yang mana benar-benar clone, yang mana fake, yang mana benar-benar original. Karena sebut saja misalkan do sama inspired by itu dua hal yang berbeda. Sangat berbeda. Bedanya apa tuh? Setuju. Sangat berbeda. Berbeda itu ketika Kudion itu memberikan wow, saya dapat ini. Kita beri konversi. Memberikan statement bahwa you bisa do, you can do, gitu-gitu. Pokoknya dia sampai membantah. Lalu kemudian ada beberapa orang yang membantah, lu sendiri bikin parfum inspired by. Itu sangat keliru pembantah tersebut, karena sebenarnya walaupun kemudian itu membuat sebuah perfume yang dia inspired by, tapi dia tidak sama persis, dia hanya memang benar-benar terinspirasi. Jadi ada salahnya kita terinspirasi, bahkan di kehidupan kita sehari-hari kita terinspirasi. Buktinya hari ini saya terinspirasi dengan Bang Juris. Saya terinspirasi dari Bang Rian. Apakah saya harus memberikan kopi warna hijau juga? Kan tidak. Iya, benar. Tapi pakai hijau stres loh, mau stres juga ya. Jadi memang harus ada perbedaan narasi yang mana juga yang inspired by. Saat ini market itu masih tersaturasi adanya inspired dengan do. Masing-masing satu kategori padahal harusnya berbeda. Harusnya beda ya. Harusnya berbeda. Setuju sih, aku setuju sama Rial ya, karena mungkin karena sehari-hari kan kerjanya komunikasi ya, maksudnya in other world, di luar fragrance kan kerja di situ. Jadi kata itu kan kuasa ya, kata itu kan politik ya. Jadi cara kita memilih kata itu mencerminkan bagaimana kita berpikir kan sebetulnya. Jadi benar banget. Jadi kalau ini do, kalau ini inspired gitu kan. Kalau ini bootleg, ya beda lagi kan, beda lagi. Nah, karena beberapa perfumer dan brand juga mengeluarkan jenis bootleg gitu kan. Jadi kayak, oh ini adalah lucu-lucuan atau nyindir dari Create misalnya, atau dari apa, ada juga yang gitu, boleh juga gitu kan. Tapi ada juga yang fake. Jadi kalau fake itu kan udah batasnya nggak beres, atau kita ditipu secara aroma tapi kemasannya sama gitu kan, itu fake gitu. Nah, itu harus dibeda-bedakan. Terus yang kedua, aku setuju sama Rial bahwa pola pikir atau pemakluman bahwa seakan-akan nothing new under the sun itu salah. Menurut aku salah ya. Karena gini, saat kita membuat parfum, bahkan saat kita membuat inspired parfum pun, itu materialnya udah beda, tekniknya udah beda, orang yang bikin udah beda, ya kan? Terus nanti narasinya akan beda lagi. Jadi dari segala macam variabel-variabel yang beda itu, harusnya memang materialnya sama, tapi 365 hari itu kan intensitas cahayanya berbeda. Jadi selalu ada perbedaan gitu. Jadi itu yang nggak bisa dijustifikasi begitu. Nah, sebenarnya akhir-akhir ini paling meresahkan buat saya adalah orang-orang itu kalau diajak diskusi selalu bilang bahwa ini kan bagian dari demokratisasi wangi. Ya. Padahal kayak demokratisasinya kayak apa ya kalau ngomong demokratisasi wangi? Karena itu pencurian titik. Saya ngomongnya, saya jujur setuju sama apa yang disebut sama Lodemel gitu, kalau tadi gurunya Bang Rial gitu, bahwa ya pencurian titik gitu, sama di bawah hukum pencurian. Tapi yang kita nggak bisa juga adalah di Indonesia itu orang kan lucu ya, kalau kita ajak diskusi kemudian orang bikin skakmatnya bukan dengan argumen yang bagus, tapi adalah wah lo klasis, lo nggak izin orang miskin untuk wangi juga, itu kan aneh. Iya. Apakah orang miskin harus beli grup? Apakah in this economy orang harus mengiyakan atau menormalisasi beli grup? Kan enggak. Banyak loh parfum murah
banyak banget. Jadi nggak harus, itu nggak harus gitu. Jadi selalu ada pilihan yang berkuasa itu kita. Jadi ya tergantung sekarang isme kalian apa, ideologi apa, value-nya apa. Ini kan yang menyedihkan adalah sekarang banyak brand yang dijual dengan narasi agama juga, ternyata pas dicek juga gitu. Jadi kayak pantesan negara ini harus paling iya ya. Kesana dong. Intinya begini, mungkin buat teman-teman yang di rumah yang perfumer ya, saya kasih pertanyaan yang paling berdasar bahwa you've come this far untuk meniru. Are you come this far untuk meniru? Apakah kamu benar-benar sudah effort sebanyak ini hanya untuk meniru? Is this you? Betul ya. Iya. Karena sebagai pembeli parfum kalian itu juga bertanya-tanya loh. Maksudnya kayak teman-teman parfum itu kan ada yang sekolahnya jauh-jauh ya, berjenjang-jenjang gitu. Apakah kalian bahagia gitu yang mirip-mirip gitu? Kadang tuh kayak gitu juga ya. Tapi kan apalagi saya cuma penikmat ya. Tapi kadang serius dia bertanya gitu. Kayak juga better. Oh iya. Ya kan, kita tahu kalian bisa bikin yang bagus gitu. Kenapa harus selalu ngikutin selera pasar banget sih gitu? Itu yang harus ya. Ini pertanyaan kedua. Kenapa nggak biarin pasar yang akan mengikuti nantinya gitu? Kalau kata air kan pasar bisa diciprakan. Betul ya. Ciptaan yang salah. Kalau Pak silakan. Oh iya. Tapi benar, Pak pasar bisa diciptakan. Pasar bisa diciptakan. Karena gini, percaya banget deh, parfum itu pasti akan menemukan pemakainya ya. Iya. Yakin sih. Parfumnya akan menemukan pemakainya. Pasti yakin banget. Karena kayak kan orang-orang gini, saya itu kan nggak aneh-aneh amat ya segalanya. Tapi orang selalu bikin kayak apa sih beli aroma kambing gitu. Ya karena suka aja sih. Tapi kan saya cukup tahu ini nggak pakai itu ya mati. Dan nggak pakai itu di kantor gitu. Tapi pakai itu di rumah, ya karena suka aja. Dan sama, hal yang sama kan sama kayak kenapa sih kalian pakai leci? Buat saya kok agak enak gitu. Tapi kan mereka suka jadi sama aja. Orang akan menemukan gitu. Dan ini juga dikotomi ini tuh jadi dibikin nggak asik karena sekarang stereotypingnya niche tuh harus aneh. Oh iya. Itu kan nggak benar kan? Niche itu nggak harus aneh. Jadi inilah sekarang kalau orang bilang, ada orang bilang gini, ngapain kamu beli itu ya? Itu kan kayak ringan banget. Harganya kemahalan gitu. Oh, I appreciate another thing of this. Iya kan? Mungkin karena saya suka parfumnya, mungkin karena saya suka cara dia menggunakan raw materialnya, mungkin saya suka konsepnya, atau hal lain, Suka narasinya. ya. Sebenarnya begini, kalau kita berbicara tentang niche itu sebenarnya adalah pemberontakan. Jadi dari sejarah ya, Pemberontakan ya. pemberontakan dari parfumeur yang sudah saya kasih kata kasar aja ya, sudah muak dengan industri. Jadi mereka itu ingin membuat sebuah karya yang dulu zaman dulu ketika parfumeur yang terkenal yang masyur itu memang ketika mereka sudah bekerja sama dengan sebuah company itu ada semacam pembatasan mereka dibatasi. Nah muncullah brand niche itu sebenarnya adalah hasil dari pemberontakan si parfumeur ini yang tadinya mereka dikenal. Sejarahnya seperti itu. Jadi pertanyaannya apakah dia harus tadi? Ya harus. Harusnya niche atau artis itu ya harusnya lebih baik daripada industrial. Tapi sekarang ditulis menjadi aneh. Itu aneh. Aneh malah. Dan malah jadi aneh. Karena secara sejarah sebenarnya tidak memberontakan. Kalau bahasa yang sering saya pakai buat kolaborasi hal ini ke teman-teman adalah niche itu antitesis. Jadi kalau yang misalnya gini, kalau sekarang trennya sedang yang aneh-aneh, berarti lo harus bikin yang biasa, tapi kualitasnya paling tinggi misalnya. Itu salah satu gitu. niche. Ya, ini secara ideologi harus begitu.
semacam anti mainstream. Harus ya. Jadi antitesis dari apa yang sekarang. Karena dulu NIS ada saat banyak para desainer kan, dan itu dipakai sama Raga dan Mas gede-gede. Makanya orang kangen kebebasan berkreasi, maka mereka bikin NIS. Kalau sekarang yang dulu NIS sekarang adalah mainstream, berarti kita juga harus mencari bentuk NIS yang lain. Jadi sama kayak fashion, sama kayak punk, sama kayak pemberontakan gitu. Sebenarnya Pak benar. Ya kan? Kalau ya interviewer itu gitu. Harusnya begitu. Nah, makanya kalau dia bilang pakai mobil kan saya setuju. Tapi kalau dia bilang kan dari kalau gue salah. Kalau dia nggak apa, dia nggak bisa. Aman ya. Aku dikasih subtitle. Nanti kita dimasukin ke OVO. Menarik sekali obrolan kita sore ini. Masih ada waktu ya. Masih ada setengah hari lagi lah. Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan nggak? Banyak waktu. Waduh. Boleh berwapik nih pertanyaan. Iya boleh. Sorry. Pertanyaannya, cara tahu kapan perlu atau tidak perlukan tadi necessary dan unnecessary menggunakan suatu material dalam satu formula itu pasti Ya, teknikal soalnya. Pasti teknikal yang nanya. Oh, biar dia bisa berisa. Iya, gampang. Jadi tadi pertanyaannya seberapa lama? Kapan? Cara tahunya, Bukan cara tahunya sih. Sebenarnya bukan cara, tapi apa? Misalkan kita mau bikin aroma duhon, kita ini terbatas oleh beberapa material. Pertanyaannya itu bagaimana keterbatasan itu bisa mencapai konteks apa yang apa gorongnya iya gitu ya. gitu. Dan itu berapa lama? Selama mungkin. Saya nggak bisa ngasih kepastian. Selama yang kamu butuhkan. Jadi tergantung mau bikin apanya itu. Kan tadi parfum selesai atau belum kan tergantung mau pendekatan profil atau pendekatan konsumen. Nah, beda-beda tadi. Jadi indikatornya itu apa? Apa ya? Apa tuh? Buat yang tadi nanya tadi Bapak ya. Kenapa? Teman-teman Jadi yang nongki mitologi ya ini. Teman-teman yang sekalian mau bertanya kepada kedua narasumber kita, kalau yang mau bertanya boleh angkat tangannya, nanti aku gendong di sini. Waduh ya. Nanti aku bawa ikan sana. Ada yang mau nanya? Coba dicek buat kalian yang mau nanya dari teman-teman tentang parfum gitu. Boleh silakan. Silakan. Helion atau methyl dihydrojasmonate yang asli berbau apa? Iya, gimana jadinya? Oke, ini agak tricky ya jawabnya ya. Gimana jadinya? Sulit kalau nggak ada barang. Tapi begini, methyl dihydrojasmonate sama helion. Ya tapi gimana cara nunjukin ke dia? Jadi susah sih. Aromanya Dateng, gue bawa tuh helion. Di Eko Fragrantica. Masuk, Pak Eko. helion itu sebenarnya ada sedikit bukan kalau dibilang berbeda nggak banget nggak juga ya dari itu dia berjasmine tapi ada lah sedikit perbedaan Sedikit helion dengan methyl dihydrojasmonate. perbedaannya apa di difusivitas Oke. pertama itu yang kedua kalau dari segi aroma helion itu lebih sangat floral dibanding methyl dihydrojasmonate. Kalau methyl jasmonate, Methyl jasmonate itu adalah induknya dari methyl dihydrojasmonate. methyl dihydro itu derivatnya, Turunannya. derivatnya. Iya. Sebetulnya secara ini dari kacamata customer ya, lo mau bikin yang kayak apa? Jadi butuhnya yang mana? Oh iya betul. Gitu kan? Jadi Tinggal lo butuhnya konsep ya. lo tuh mau bikin bunga yang mana? Ya kan? Tapi ini jadi kayak apa? Yang idolika, yang blooming banget, yang dewy kan beda-beda. Soal divisivitas tadi. Iya. Tapi begini,
Untuk keseluruhannya ya, bahwa Hedion itu merek dagang. Oh iya, Ada R-nya loh. Sementara itu di Jasmine itu adalah Generic. secara umum nama kimia Ya, generic chemical compound. chemical apa? Bang, saya sudah tahu. Ini kayaknya harus bikin talk show, terus mereka datang beneran deh. Jadi bisa sniff-sniff gitu loh. Oh, di November. Siap. Masuk Pak Eko. Nanti datang harus datang. Pintar kan jualannya. Ayo guys, nanya apa lagi guys? Apakah cuma mereka aja yang dikenal sebagai tempat belajar? Oh, Konteks pertanyaannya berdasarkan diskusi tadi. nggak apa-apa sih, bisa dijawab sama dia. Jualan sombong banget, jualan sombong banget. Gimana HP gue ini? Tapi itu mungkin pertanyaan dari orang Yang mau belajar. kalau mau belajar tuh gimana, sama siapa, terus ya infonya butuh di share kali. Boleh diinfo lagi. Baik, kalau mau belajar perfumery ada beberapa referensi. Salah satunya di tempat kami, pertama di Akademi Nusantara. Lalu yang kedua ada juga di tempat penampilan dari Juliana. Bagaimana juga buka workshop ya juga. Kemudian teman kita ada William Sikar. Kemana ya? itu di tengah kan sama-sama dari Kementerian itu Mas Tulis Saya juga. iya bapaknya juga ini kita juga kemarin dari Kementerian Pertanyaan saya harus maraton sih ini pertanyaan. kebagian jadwalnya nih di sini jadwalnya padat Mas. Benar sih. Tapi ini hal yang menarik ya. Yang dari tadi aku dari yang dijelaskan sama dia adalah Nusantara berarti orang bisa jadi parfumer, orang bisa nge-tren hidung ya. Faktornya tadi. Ya, salah satu dari. Nah, mungkin yang kalian mungkin kita bisa minta dibikin kelas khusus untuk training raw material, Iya benar. Jadi untuk perbedaan vocabulary aroma biar nancap di otak kan. Jadi nanti mudah mengisolasi aroma dan style tadi ya supaya tahu rootsnya, basicnya gitu ya. Saya selalu Genre musik ya, jazz itu aslinya kayak gimana? nah, yang saya lagi berdebatkan ya, yang lagi berdebatkan ya, makanya saya berdebat semangat. Jadi itu menarik sih karena memang selama ini kalau orang-orang yang lain kan ada yang pertama kan ada yang klasikal training, ada yang startup atau tidak gitu ya. Iya. Kalau saya selalu menggilir diri, saya pecinta otodidak karena saya belajarnya sendiri gitu kan. Dari sendiri apa ya kayak kalau lagi belajar di supermarket, CV lah itu aroma-aroma. Banyak coba Yes. juga. Ya kan sekarang tuh orang nggak bisa bedain kan. Orang selalu kalau brand mendeskripsikan sebagai tomat dan tomato leaf, nah mereka suka bingung. Apalagi iris pallida sama carrot. Orang suka carrot itu gimana baunya? Karena orang tahu carrot yang udah ada di sediaan soup. Bukan carrot yang saat kamu potong terus kamu cium. Atau orang sering bingung turmeric kayak apa boleh kan kemarin-kemarin tahun lalu 2024 dari parfum luar pakai turmeric gitu kan. Jadi ada turmeric ada galangal segala macam. Kayaknya dulu kan juga ada galangal aromanya karena itu orang kan turmeric itu kan kita setiap hari makan bro. Kenapa kita sampai lupa aromanya karena kita nggak mindful, kita tuh nggak pernah menyerap apa yang di sekitar kita. Kurang aware. Benar. Bahkan jahe sama susu jahe orang nggak bisa bedain. Jadi sekarang tuh kan kalau orang bilang ini jahe mana, kok nggak anget? Itu jahenya tuh visi effervescent. Karena jahe yang astringentnya kayak gitu. Tapi orang selalu kiranya wedang jahe yang hangat dan manis. Itu kan beda banget. Balik lagi jadi kayak biasakanlah kalau ketemu bahan satu-satu di rumah, dicium, diingat aromanya kayak apa. Latihan pertama. Latihan basic ini bener-bener seru banget. Kita lihat lagi pertanyaan.
Belum kan, masih santai kan? Santai. Santai banget kan? Habis ini kan Lagian malam minggu ini macet, jadi gue nunggu macet. Oke. Gue ada pertanyaan buat Ego dari lo yang nanya. Tunjukkan jati diri lo. bertanya mencantumkan note atau mencantumkan material uniknya. Oh, mencantumkan. Jadi kalau kita bikin produk jadi parfum varian parfumnya produk, dia nanya dia harus mencantumkan notes-nya atau mencantumkan materialnya, which is dia pakai unique material kayak Urkina. Oke. Terus yang orange fruit gitu kan, itu bisa membantu untuk menjual ya. Gimana tuh? Jadi Itu yang dulu nanti kita pernah nambahin ya. Perspektif lain. Oke, kalau dari saya pribadi dua-duanya. Jadi begini, ketika membuat sebuah review, terus kemudian kita memasukkan deskripsi note-nya. Sebenarnya itu kan adalah marketing. Nah, tapi di dalam sebuah marketing, tentunya kita juga ingin menjadi sebuah statement yang membedakan dari marketing yang lain. Sehingga butuh parameter yang demikian tadi untuk dimasukkan ke dalam deskripsi. Jadi memang perlu diedukasikan bahwa note itu memang adalah marketing. Ya. Terlepas dari apakah ada warna kuning, nggak ada warna kuning, aromanya aneh, aromanya nggak aneh, it's all marketing. Yang menjadi komunikasi ya. Nah, yang membenarkan itu adalah selera kita masing-masing. Itu kalau jawaban dari suka produk apa boleh dicantumin, terus juga cantumin juga sih materialnya atau material ininya tetap dicantumin juga karena itu menambah value tersendiri gitu ya. Gak apa-apa ya. How good you are as a person. Ya. Itu yang barusan kalian ngomongin itu menarik karena orang sering nggak menyadari bahwa dalam produk mereka ada value-value menarik yang sebetulnya jadi hook buat konsumen untuk dilihat. Kayak misalkan saat kita ngomong, oh ini pakai Madagascar Vetiver atau Java Vetiver atau yang lain-lain, itu kan membuat konsumen jadi mengira-ngira aromanya seperti apa. Jadi membantu menggait konsumen ke aroma gitu kan, kalau mereka belum pernah sniffing. Yang kedua kan ada keunikan bahkan pride. Iya kan? Beda. Iya kan? Ada kayak gitu kan, itu kan hal yang menarik sebetulnya. Nah, tapi yang perlu dipertimbangkan adalah pertama, karena ini aku setuju tentang marketing, jadi yang perlu dipahami adalah kalian kenal nggak sih customer kalian itu siapa? Masa yang diserap siapa? Kalau memang marketnya mas gitu ya, mas market, jadi sebetulnya nggak perlu sih pakai yang bahasa kimia. Oke. Ya, mungkin bahasa kimia akan muncul di ingredients, tapi kalau di notes mungkin nggak perlu. Itulah kenapa sekarang banyak banget notes yang aneh-aneh kan, aspal, notes koin, gitu kan, terus terracotta dan sebagainya. Itu hal yang menarik. Jadi seberapa matching ini sama kebutuhan customer kalian. Bayangnya gini, mau agak kasar kasih contohnya ya. Kalau kalian jual parfum harga di bawah 200.000, terus kalian bikin notesnya aneh-aneh unik, itu pilihannya bisa dua. Oh, customer kalian jadi penasaran lalu beli, atau justru malah apaan sih aneh banget ya. Karena yang diikutin sama mereka mungkin yang daily dipakai sehari-hari, jadi yang placing aja. Jadi jangan-jangan yang works adalah yang lo nyantumin aja Jasmine, Mas, Pabla, sekarang kayak gitu-gitu. Insya Allah nyantumin yang aneh-aneh gitu. Iya karena itu adalah hal yang perlu dipertimbangkan. Tahu dari mana? Balik lagi konsep brand kalian apa? Kan seperti siapa? Jangan lupakan itu loh. Jadi makanya jangan geret kemana-mana gitu. Pada intinya balik lagi ke marketnya siapa, konsep brandnya kayak apa. Seru banget ya. Jadi nggak bisa habis jadi dibahas. Coba boleh yang nanya langsung aja nanya. Baca dulu ya. Asistennya lagi jualan. Aku akan memakai ini. Oh, terima kasih.
adalah ini hubungannya boleh lakukan ya. Boleh silakan. Nggak setuju juga boleh ya. Bahas shift base. Nah, Dari tadi pertanyaannya advance. Teknis banget ya. Silakan. Shift base malah jadi lebih ke chemical justru ya. Jadi chemical reaction gitu. Iya. sebenarnya mudah ya, mudah tapi penerapannya sulit shift base itu. Mudah tapi penerapannya sulit. Karena begini, shift base itu adalah sebuah reaksi utuh. Reaksi itu kalau kita berbicara tentang shift base, dia selama dia belum menjadi reaksi yang utuh, maka dia belum menjadi shift base. Dan ketika dia sudah menjadi shift base, artinya reaksi utuh, maka dia tidak akan menjadi shift base yang baru. Contoh misalkan shift base itu kan definisi shift base itu adalah ketika senyawa karbonil C pada aldehyde itu bertemu dengan akrylamid dan benzyl akrylamid atau ingin atau first atau second ingin atau dari pertama atau ingin kedua. Jadi ketika aldehyde C-nya karbon bertemu dengan akrylamid, maka kedua reaksi tersebut bersatu maka menjadi shift base berdasarkan pengumpulan molekuler, bukan berdasarkan pengumpulan berat. Jadi kalau misalkan beratnya dua aldehyde plus dua akrylamid itu betul, dia harus menjadi molekul, ya, berat molekul aldehyde pada aldehyde A dengan berat molekul pada akrylamid. Misalkan contoh vanilin dengan hidroksisitonerla misalnya. Vanilin dengan akrylamid. Ya. Nah itu kan awalnya jadi sarsaparilla ya. Oh ya. Rutbir. Vanilin dengan benzonatrionida itu jadinya armalutbir. Itu adalah hasil shift base. Nah pertanyaannya kalau dia sudah terjadi shift base antara vanilin dengan benzonatrionida, ketika masuk aldehyde baru atau aldehyde yang ditambahkan, apakah dia akan menjadi shift base lain? Ya enggak, selama sudah menjadi full. Nah proses itu ya kenapa saya katakan sulit, sebab dia ada bahan produknya. Proses shift base itu bahan produknya itu adalah air. Sehingga untuk dia benar-benar utuh, maka airnya itu harus dikeringkan. Salah satu cara dikeringkan adalah di double boil. Iya. Makanya susu pada ngapain ada itu? Kita ngapain sih? Apa sih? Kalau di sini ada nanya apa sama apa biar tidak terjadi sedimentasi gitu. Tapi itu berjalan di customer ya, karena kita sering. Jadi ini tuh kami mostly customer kan nggak terlalu advance di chemical. Tapi kan kami yang menerima efeknya. Ya. Iya benar. Jadi panggilan juga kepada teman-teman independen artisan perfumer ya. Tolonglah lakukan stability test dulu ya kakak-kakak. Ya. Jangan udah dijual terus kemudian gini. Kalau cuma warnanya jadi gelap karena pakai vanilin sih, it's okay, good. Karena sekarang juga orang, oh gelap ini udah matang, aromanya bagus gitu. Tapi kalau tiba-tiba jadi keruh, ada sedimen, minyaknya jadi apa namanya? Mengendap. Bukan mengendap. Yang sekarang kemarin tuh ada kejadian minyaknya tuh menggulir nempel di selang. Karena dia akan terikat di plastik kan. Nah, kayak itu ya bagi kita loh. Dan nama baik kalian. Jadi pastikan stabilitas dulu ya. Itulah kenapa research and development itu penting. Jadi nggak usah lagi ikut fast fashion, artisan aja. Jangan buru-buru rilisnya. Tes dulu, jadi satu botol, satu produk. Tes dulu stabilitas. Apa yang sering juga ada di technicality alat. Kalau mau kalian itu natural dan dense, pilihlah sprayer dan selang yang sesuai. Yang besar. Jangan yang kecil dan atomizer banget. Kagak keluar kakak. Susah. Ujung-ujungnya bocor. Jadi ya, kalau ada suara-suara konsumen seperti saya ini Ini mewakili suara konsumen. yang sering beli ini
Tapi niche-nya dibikin sama orang baru. Seneng loh dia bikin dibikin sama orang baru. Tapi kadang masih ada technical problem yang sangat isu yang yang sangat fisikal. Iya. Ya sebenarnya harusnya itu sudah dipikirkan oleh si artisannya. Harusnya. Ya, harusnya. Kalau itu udah dilempar ke pasar, kita harusnya udah final. Harusnya sudah final, jangan sampai ada kayak gitu lagi ya. Termasuk teman-teman yang pakai natural ya, risiko jadi tinggi. Ya, itu kan trend ya sebetulnya awalnya ya. Itu kan akhir-akhir ini aku lihat ada beberapa yang melaporkan itu. Gak tau ya, akun saya tuh agak kayak pelaporan publik ya. Jadi sering dapat cerita ini lah, cerita itu gitu ya. Jadi kayak ada dulu di koran ada. jadi ada yang melaporkan gitu kayak orang saya lapor ke brandnya gitu. Ya dibenerin. Nah itu tuh tapi hal-hal yang menarik ya. Termasuk kalau emang ada requirement dari precaution khusus, jadi disampaikan aja di komunikasi marketingnya gitu. Jadi kayak nanti akan kayak gini, nanti mungkin akan keruh, nanti akan apa. Kalau itu nggak bisa dihindari, nggak apa-apa. Tapi kalau itu bisa dipecahkan dengan misalkan di double triple set, saring gitu, dan lain sebagainya. Atau kalau yang paling gampang kan keputusan teman-teman menggunakan botol gelap sama botol transparan itu pasti betul banget transparansi kayak gitu. Jadi makanya research and development di smart lah ya. Betul. Berarti kalau sebetulnya solusinya ya, salah satunya itu filtrasi. Ya bang, yang penting banget technically filtrasi sebelum bottling. Ya di akhir ya, di akhir itu setelah di maturasi, macerasi gitu, di aging gitu, dimatangkan, terus filtrasi lagi baru dibottling gitu. Dan jangan lupa kalau sausnya natural dan belinya sedikit-sedikit, saat mau bikin lagi ternyata nggak nemu yang cocok dari saus yang sama, dan dari hidung kalian jangan denial. Kalau dari hidung kalian ngerasa beda, gampang kok guys, kasih aja kayak Ariel lah. Poin 1, poin 2, poin 3. Nggak apa-apa. 2.0, 3.0, 3.0, gitu apa-apa. Karena itu lebih baik daripada kalian kesannya kalau namanya sama, aromanya beda, itu jadinya menipu konsumen. Jadi nggak apa dikomunikasiin aja. Dengan terbuka. Karena kita paham natural, best small best, pasti nggak bisa langsung nggak bisa atau keputusan untuk discontinue nggak apa-apa. Discontinue sekalian, atau ya udah dikasih tahu kalau ini adalah reformulasi, ini ada perbedaan di mana, kan bisa jadi bahan cerita. Bener yang nanya yang nonton kan banyaknya perfumer muda ya, jadi sekarang dia belum menyuarakan. Ini nggak apa-apa, Daripada sih supaya itu sebetulnya kenapa ada boleh 1, 2. gue sambil baca ya. Iya. Dan brand-brand artisan di luar juga umum kok melakukan ya, jadi nggak apa-apa. Mau sampai 2.0, 3.0, 4.0 ya nggak apa juga. Ada ya dari itu. Apa tuh? Kalau pakai nama kimia, jangan pakai bagus saja. Jadi kira-kira bagus berapa? Oh, maksudnya pakai nama kimia tapi nggak pakai bahasa industri. Gimana? Buat itu yang di soal notes tadi. Yang ingredient, yang pencantuman ingredient itu pakai nama kimia. Iya, nama kimia. Tapi nggak bahasa industri gimana? Tahu? Nggak pakai bahasa industri? Iya, bahasa industri mungkin yang tadi jadi Memang nggak pakai, memang harusnya pakai bahasa kimia. si metal hybridisme aja. Memang harusnya begitu, bapak. Pakai bahasa yang kan? Iya. Yang terstandar kan? Iya. Bahasa inci. Bahasa inci. Memang itu yang dipakai. Iya, bukan kata-kata ya. Sama kayak kalau teman-teman ngambil ekstrak di tanaman kan harus pakai nama spesies kan? Iya, benar. Dan nama spesiesnya harus binominal nomenklatur kan? Iya, betul. Walaupun nggak usah kimia deh, natural, misalnya kita masukin ke bulan, itu yang dimasukin di satu packaging, Ya. itu mesti nama botanikal. Botanikal ya, proses folia, Karena itu penting untuk alat tekan konsumen terhadap alergi kan? Iya, itu. Itu bahasa universalnya lah. Tujuannya sebenarnya itu ya. Jangan bilang ya, tapi promosi. Iya. Kecuali kamu kerja sama
fragrance house yang fragrance company yang bikin itu. Yang bikin si Seperti yang baru-baru tiba-tiba muncul Akigala di mana-mana. Tapi itu pun sebenarnya it's not the right thing to say that. To be honest. Iya, kan harusnya juga terjadi kayak gitu. Iya. Akigala tuh bukannya kreatif, dia Akigala itu kreatif. Kalau bisa dicuri di mana-mana, Ya itu makanya source-nya itu dia. Jadi kan harusnya tuh Jadi pacul. Tapi ya, terus lucu soal Akigala itu ya. gimana? Lucu sih. Mas, pohon Akigala kayak apa ya? Kagak ada. Pohonnya pergi patchouli. Itu bukan pohon. Jadi orang kan gila ya. Nggak tahu. Ya, karena kan ayat wood kan. Jadi Iya, Akigala itu dikirain ini wood sih sebenarnya. jadi dikirain diekstrak dari pohon Akigala gitu. Jadi dia kira pohon Akigala itu dari Jepang kayak Ginori gitu. Keren sih. Iya, namanya Bagus sih cara mikir. Karena Akigala nama Jepang kayak gitu. Iya. kayak Clearwood gitu ya, Clearwood juga. Pohon clearnya yang mana ya? Sampul. Menarik sih. Iya karena itu kreatif material yang diciptakan sama fragrance kemudian orang nggak tahu. Mulai kesini mulai muncul kan memang ke publik tuh nama itu kayak Teddy, ISO Super ya tadi juga. Keresahan Mbak Priya soal ISO Super Sama betul ya. Gimana kan? Kan tahun lalu kan sempat booming ya. Iya. Mungkin bisa diceritain dulu sejarahnya ISO Super kan, yang banyak orang belum tahu. Oke, jadi kalau kita berbicara tentang konteks ISO Super itu kan tergantung dari isomernya. Ada ISO Super itu kan sebenarnya dalam ya, nama intinya itu panjang banget, tapi disingkat patchouli ethanol. Jadi ISO Super itu adalah patchouli ethanol, bagian dari patchouli ethanol. Nah, ISO Super itu adalah merek bagian dari IFF. Ada juga pun ISO Super yang lain yang bukan dari IFF. Namanya beda ya? Namanya beda, macam-macam. Ada ya, ada tabel, ada finish, ada fiber seal, ada silver seal candle. Jadi tergantung dari berapa isomernya ada beberapa yang mana alpha, yang mana gamma dan yang lain. Nah, kalau kita berbicara tentang sejarah ISO Super, sebenarnya ISO Super itu merupakan sebuah molekul yang memang tidak ada di natural, memang sengaja diciptakan oleh ilmuwan sebagai satu komponen bahan baku perfum yang memang molekuler, yang memang tidak ada pada natural. Misalkan kalau kita berbicara dari nalu, misalnya Di natural ada, di lavender ada, di bergamot ada. Atau kita bicara tentang ionon, di violet ada. Tapi kalau ISO Super itu ada, Hedion pun sebenarnya aslinya ada di Jasmine. Jasmine ada ya. Beda dengan ISO Super kan. Secara sejarah ISO Super itu tidak terdapat pada natural, sehingga dia sangat bisa di-abuse untuk menjadi sebuah bahan baku yang bisa dipakai secara tunggal atau molekuler. Jadi memang dia bukan replikasi aroma ya. Bukan. Karena dia memang lab grown ya. Yes, dia adalah inovasi dari pengetahuan untuk Apa lagi yang kayak ISO Super? gamma super, gamma super. Jadi dia punya kakak, itu ISO super itu punya kakak, namanya gamma super. Nah itulah yang dipakai di blend si Molekul. Excellent. SS. Excellent. Yes. Molekul 1 ya, molekul 3. 1 atau 3 ya? Bukan. M01 ya. 01 Iya, ya? salah satu omongan Oh, dari Bagization. Nah, kalau nonton podcast Bagization, di sana beliau mengatakan bahwa ISO super yang mereka gunakan itu bukan ISO super yang umum, yang mereka gunakan itu captive dari ISO super yang gamma super. Itu yang membedakan kalau kayak kan beberapa kan keunikan kandung selamatannya seri M-nya Geza kan adalah kadang anastik, kadang
strong banget, kalian tepat, itu di dua tepat gitu ya. Iya. Tapi kalau dibandingin memang dari teman-teman brand yang punya skin science sejenis yang mendeklar isinya adalah isu-isu punya GZ di hidung saya memang jauh dari Woody ya. Dan Woody itu kayak tipikalnya tuh nggak berat di bawah, tapi juga di atas, tapi kayak di tengah melayang. Bedanya di situ itu kenapa sebetulnya Excelsior Colco itu salah satu brand no brainer yang paling sering saya pakai. Karena kayak udah apa nggak usah mikir. Ya kan, dan dia kan very sensitif sama gerak ya. Karena kan dia kayak apa sih sistemnya kan kalau nempel di fabric bukan di kulit, dia kan begitu kita bergerak dia kan merilis melepuh lagi kan. Jadi enaknya di situ karena kita udah nyium tapi betul teman-teman di kantor kalau kita bergerak itu kayak aman sih mas buangnya aja jam segini gitu. Jadi itu hal yang menarik sebetulnya. Tapi memang ya ada kelemahan deterjen ya. Cuman yang nggak jadi menarik adalah saat banyak orang seakan-akan pengen membuat hal yang sama tanpa inovasi atau mempertanyakan kenapa harganya parfumnya Giza mahal banget padahal isinya cuma isu-isu paling Dia nggak tahu itu asli super. karena dia bikin sendiri gitu loh dan mungkin risetnya bertahun-tahun gitu kan jadi ya wajar kalau mahal itu ya balik lagi pengetahuan ya jadi ya mau nggak mau kayak nyari guys jangan nggak mau nyari Cari guys. Jam 5 kita udahan dulu aja kali ya. boleh Kita besok lagi ya, Mas. Boleh. Enggak, masih besok ya. nggak bisa Nggak bisa ya. dia bergabung dari kelas Instagram kayak nanya doang gitu loh Gila aja besok ya. Oh iya. Oke, terima kasih banyak Mas Juris, Bang Rial, kita ngobrol panjang lebar kemana-mana, terputar dari apa aja tadi? Dari awalnya no sampai itu super ya. Balik lagi, balik lagi ya. sampai jauh balik lagi Dan tadi gitu sebenarnya ya. Balik lagi itu banyak banget. Terima kasih banyak buat waktu dan ngobrol sini. Seru banget. Teman-teman semua, beri tepuk tangan sekali lagi buat Mas Juris. Terima kasih banyak. Thank you. Mantap dia lagi bingung